Konon, pengkhianatan paling menyakitkan datang dari darah daging sendiri. Namun malam itu, di tepi jurang Sungai Serayu, yang paling menyakitkan bukanlah dinginnya hujan, melainkan tawa kejam dari wanita yang bersumpah akan melindunginya. Bayangkan ini, malam pekat di mana petir membelah langit menjadi dua. Kursi roda terperosok di lumpur di tepi jurang, dan seorang wanita tua, Nyonya Wulan yang perkasa, menatap ngeri pada menantunya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Tidak ada belas kasihan, hanya ada dorongan yang kering dan brutal. Ketika tubuh sang ibu pemimpin keluarga jatuh ke dalam kegelapan, tak seorang pun menyangka bahwa sepasang mata polos melihat semuanya. Sepasang mata yang tidak bisa berbicara, tetapi tahu cara melihat ke tempat yang tidak dilihat orang lain. Sebelum nasib wanita ini berubah selamanya, saya ingin bertanya, apakah Anda akan memaafkan seseorang yang mencoba merenggut nyawa Anda demi warisan? Tuliskan jawaban Anda di komentar, karena apa yang akan Anda dengar sekarang akan membekukan darah Anda. Sore itu langit di atas perkebunan raya Jati menjadi hitam kelam seperti hati pendosa. Angin bertiup kencang hingga mencabut dahan-dahan pohon tua, dan membuat jendela-jendela rumah besar itu bergetar. Namun Nyonya Wulan tidak aman di dalam tembok batunya. Ia berada di luar, jauh dari keamanan rumahnya, diseret menuju tempat paling berbahaya di properti itu, jurang Sungai Serayu. Sebuah tebing curam di mana sungai bergemuruh di bawah, menunggu untuk menelan apapun yang jatuh. Nyonya Wulan, dengan usia 75 tahun dan kaki yang tidak berguna selama 1 dekade, mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya. Buku-buku jarinya memutih. Air membasahi rambutnya yang keabu-abuan, menempelkan helaiannya ke dahi, dan lumpur memercik ke gaun sutra yang ia kenakan untuk makan malam yang tak pernah terjadi. "Risa, hentikan. Demi Tuhan, apa yang kau lakukan?" teriak wanita tua itu, meskipun suaranya tenggelam di antara dentuman guntur. Risa, menantunya, tidak berhenti. Ia adalah wanita jangkung, selalu rapi, tetapi malam itu ia tampak berubah. Riasannya luntur di pipi, memberinya penampilan seperti topeng yang meleleh, dan matanya berkilat dengan kegilaan yang belum pernah dilihat Wulan sebelumnya. Ia mendorong kursi roda dengan marah, menancapkan sepatu hak mahalnya ke tanah basah, tergelincir, terengah-engah, tetapi terus maju menuju tepi jurang. "Aku sudah muak nenek sihir tua, aku sudah muak menunggu kau mati." Risa memuntahkan kata-kata itu dengan racun. Ia telah menunggu 20 tahun. 20 tahun menahan perintah Wulan, menyajikan tehnya, menahan tatapan ketidaksetujuannya, menunggu untuk mewarisi kekayaan yang tak pernah berani diklaim suaminya, putra Wulan, sebelum meninggal. Namun utang judi Risa tidak bisa menunggu lagi. "Kau tidak perlu melakukan ini. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu apapun yang kau mau." Mohon Wulan, merasakan roda depan kursi rodanya sudah menyentuh batu-batu longgar di tepi tebing. Sekarang kau ingin bermurah hati?" Risa tertawa, tawa melengking yang dibawa angin. Sudah terlambat untuk bernegosiasi. Besok, ketika mereka menemukan kursi roda kosongmu di sungai, semua orang akan bilang itu kecelakaan. Wanita tua pikun itu keluar berjalan-jalan dan tergelincir. Sungguh tragedi. Dan aku akan menjadi satu-satunya pemilik segalanya. Kursi roda berhenti mendadak tepat di batas. Di bawah hanya ada kegelapan dan suara air yang marah menghantam bebatuan. Wulan menoleh sekuat tenaga, mencari jejak kemanusiaan di wajah wanita yang telah tinggal di bawah atapnya. "Risa, aku adalah nenek dari anak-anakmu yang tak terlahirkan. Aku adalah ibumu di mata Tuhan." "Diam," teriak menantunya. Dan tanpa membiarkannya menyelesaikan kalimat, tanpa memberinya kesempatan untuk doa terakhir, Risa melepaskan rem dan mendorong dengan sekuat tenaga. Teriakan Nyonya Wulan pendek. Kursi roda condong ke depan, dikalahkan oleh gravitasi. Selama sedetik, siluet rapuh itu tampak tergantung di udara melawan langit badai, lalu menghilang. Terdengar bunyi dentuman logam, lalu yang lain, suara dahan patah, logam melilit, dan akhirnya keheningan yang berat yang bahkan tidak bisa diisi oleh hujan. Risa berdiri di sana, di tepi jurang, dengan dada naik turun terengah-engah. Ia mengintip dengan hati-hati, mencoba melihat sesuatu di dasar jurang, tetapi malam adalah tirai tebal. Tidak ada yang terlihat, tidak ada yang terdengar. Hanya sungai yang membawa rahasia-rahasia. "Sudah berakhir," gumamnya pada diri sendiri, merapikan rok basahnya dengan tangan gemetar. "Akhirnya aku bebas." Ia berbalik dan mulai berjalan kembali menuju mobil bak terbuka yang ia sembunyikan di jalan desa, sudah berlatih air mata palsu yang akan ia tumpahkan besok di hadapan komandan polisi setempat. Namun, Risa melakukan kesalahan.
kesalahan orang sombong. Ia mengira dirinya sendirian. Beberapa meter dari situ, tersembunyi di antara semak-semak berduri, sesosok kecil mengamati tanpa bernapas. Itu adalah seorang gadis, usianya tidak lebih dari 7 tahun, kurus seperti ranting kering dengan kulit gelap yang terbakar matahari dan kaki telanjang terperosok dalam lumpur dingin. Namanya Cempaka. Cempaka seharusnya tidak berada di sana. Pada jam itu, anak normal manapun akan tidur nyenyak di tempat tidurnya yang hangat. Tetapi Cempaka bukan anak normal, dan tempat tidurnya hanyalah tumpukan karung bekas di gubuk kakeknya, Pak Ujang sang penyadap getah. Ia keluar untuk memeriksa perangkap kelinci. Karena kelaparan di rumahnya tidak peduli pada badai. Gadis itu basah kuyup, menggigil kedinginan, tetapi mata hitamnya yang besar tertuju pada tempat wanita tua itu menghilang. Cempaka tidak berteriak, ia tidak bisa berteriak. Sejak sungai membawa pergi orang tuanya 3 tahun lalu, suaranya terperangkap di tenggorokannya seperti batu yang tidak naik maupun turun. Ia adalah gadis bisu dari hutan, yang dipandang orang desa dengan kasihan atau ketakutan. Ketika ia melihat wanita jahat itu menjauh, Cempaka merasakan jantungnya menghantam tulang rusuknya seperti burung disangkar. Ketakutan menyuruhnya lari, bersembunyi, melupakan apa yang dilihatnya. Wanita itu berbahaya. Tetapi kemudian, di tengah bunyi hujan, telinganya yang tajam oleh keheningan hidupnya menangkap sesuatu. Itu bukan angin, bukan air, itu adalah rintihan samar, patah, hampir tak terdengar. Itu datang dari bawah, bukan dari dasar sungai, melainkan dari suatu tempat di dinding tebing. Cempaka menggigit bibirnya. Ia tahu mendekati tepi jurang adalah mematikan. Ia tahu jika ia tergelincir, tidak ada yang akan mencarinya. Tetapi gadis berusia 7 tahun itu memiliki sesuatu yang sama sekali tidak dimiliki Risa. Ia memiliki jiwa yang tidak tahan melihat penderitaan orang lain. Dengan langkah ringan, hampir tanpa suara di atas lumpur, Cempaka keluar dari persembunyiannya, merangkak di atas perutnya ke tepi jurang dan mengintip. Kilat menyambar, menerangi jurang sejenak dan apa yang dilihatnya membuatnya terpaku. Di sana, sekitar 5 meter dari tepi, pohon beringin tua yang bengkok tumbuh secara horizontal dari batu, menentang gravitasi. Dan tersangkut di dahan-dahannya seperti kain lap tua yang hampir robek. Ada Nyonya Wulan. Kursi roda telah hilang ke dasar, tetapi wanita tua itu mencengkeram kayu basah dengan tangan berdarah, tergantung di atas kematian. Tatapan mereka bertemu, wanita perkasa dan gadis yang tidak punya apa-apa. Di mata Wulan ada teror murni. Di mata Cempaka ada sekejap keraguan. Dan kemudian sebuah keputusan yang lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Gadis itu berdiri, mencari tali ijuk yang ia gunakan untuk mengikat kayu bakar di pinggangnya, dan mulai mencari batu yang kokoh untuk mengikatnya. Malam itu, kematian harus menunggu karena malaikat bisu telah memutuskan untuk menyatakan perang. Hujan tidak memaafkan. Itu jatuh seperti cambuk dingin di punggung Cempaka, tetapi gadis itu tidak merasakan air atau angin. Seluruh keberadaan kecilnya terfokus pada simpul yang coba diikat oleh jari-jarinya yang canggung di sekitar akar beringin yang tebal yang menonjol dari tanah. Tali ijuk itu kasar, tua, dan mengikis kulit tangannya, tetapi ia mengencangkannya dengan kuat, sekali, 2 kali, 3 kali, memastikan itu akan bertahan. Di bawah, dalam kegelapan jurang, Nyonya Wulan merasakan kekuatannya meninggalkannya. Pohon yang menahannya berderit berbahaya dengan setiap hembusan angin. Lengannya yang terbiasa memegang cangkir porselen dan menandatangani cek kini terasa panas dengan rasa sakit yang tak tertahankan karena menahan berat tubuhnya sendiri. Ia hampir lepas. Ia akan menjatuhkan diri ke dalam jurang hitam itu ketika sesuatu menyentuh bahunya. Itu adalah ujung tali. Wulan mendongak, dibutakan oleh air dan lumpur. Di atas, tampak samar melawan langit yang disambar petir. Ia melihat siluet mungil gadis itu. "Kau tidak akan bisa," teriak Wulan dengan suara yang pecah karena panik. "Kau terlalu kecil, pergi cari bantuan, bawa seseorang." Tetapi Cempaka tidak bergerak. Ia tidak lari mencari siapapun karena ia tahu sebuah kebenaran yang tidak diketahui wanita tua itu. Tidak ada waktu. Jika ia pergi, pohon itu akan menyerah sebelum ia bisa kembali. Gadis itu menjatuhkan diri ke tanah, membenamkan dadanya ke lumpur, dan memberi isyarat panik dengan tangannya. "Pegang, ikat!" Wanita tua itu mengerti. Dengan rintihan usaha, ia melepaskan satu tangan dari batang pohon dan menangkap tali. Ketakutan membuatnya gemetar begitu hebat, sehingga butuh beberapa kali percobaan untuk melingkarkan tali di bawah lengannya dan mengamankannya ke pinggangnya. "Sudah," teriaknya, menutup mata,
dan menyerahkan diri kepada Tuhan, Cempaka berdiri. Ia tidak memiliki kekuatan seorang pria, bahkan tidak sekuat anak laki-laki, tetapi ia memiliki ketekunan seseorang yang telah tumbuh besar dengan membawa kayu bakar di hutan. Ia berjalan mundur, menegangkan tali, dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai penyeimbang, menancapkan tumit telanjangnya ke tanah basah. Tarikan pertama brutal, tali menusuk pinggang dan tangannya, membakar kulitnya. Wulan jauh lebih berat daripada sekarung getah karet. Gadis itu mengeluarkan bunyi dengusan, suara serak yang menggantikan suaranya, dan menarik lagi. Di bawah, Wulan mencoba membantu dengan mencari pijakan dengan kakinya di dinding tebing yang licin, tetapi kakinya yang mati tidak merespons. Ia adalah beban mati. Wanita tua itu menangis karena ketidakberdayaan dan rasa malu. Ia, pemilik seluruh lembah, bergantung pada lengan kurus makhluk yang bahkan tidak ia kenal. Di atas, Cempaka merasa lengannya akan tercabut. Kakinya tergelincir di lumpur. Ia mundur satu langkah, dan kekuatan gravitasi menyeretnya 2 langkah ke depan. Namun kemudian gadis itu melihat tangannya sendiri, yang berdarah dan mengingat mata orang tuanya sebelum mereka meninggal. Tidak lagi. Hari ini tidak ada yang mati. Dengan kemarahan mendadak, Cempaka mencari batang pohon beringin, melilitkan tali di sekitar kulit kayu yang kasar, untuk mendapatkan daya ungkit dan menarik dengan seluruh berat badannya. Tali berderit. Wulan naik 1/2 meter, lalu 1/2 meter lagi. Itu adalah pertempuran selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Ketika akhirnya tangan Nyonya Wulan yang penuh cincin muncul di tepi tebing, Cempaka menjatuhkan diri ke tanah dan meraih pergelangan tangannya. Kulit lembut dan dingin wanita itu berbenturan dengan kulit kapalan dan hangat gadis itu. Dengan upaya terakhir di antara keduanya, mereka berhasil menyeret tubuh wanita tua itu keluar dari jurang, menjatuhkannya di atas rumput basah, jauh dari tepi. Keduanya terbaring telentang, terengah-engah, sementara hujan terus turun menimpa mereka, membersihkan lumpur dan mencampurnya dengan air mata. Wulan merasa jantungnya akan meledak di dadanya. Ia hidup. Sungguh luar biasa, ia hidup. Ia memalingkan kepalanya ke arah penyelamatnya. Cempaka meringkuk, memeluk lututnya, menggigil kedinginan. Tangannya lecet karena gesekan tali. "Nah," bisik Wulan dengan suara serak. "Siapa kau?" Cempaka perlahan duduk dan menatapnya. Mata hitamnya dalam, tua, seolah-olah telah melihat kesedihan berabad-abad. Ia meletakkan jari ke bibirnya, lalu menyentuh tenggorokannya, menggelengkan kepala. "Bisu," gumam wanita tua itu. Dan kemudian kilat menyambar, menerangi wajah gadis kecil itu, dan ingatan Wulan, yang begitu tajam dalam bisnis, mengembalikan gambaran yang kejam. 2 tahun lalu, sekelompok penyadap getah datang untuk meminta izin mengumpulkan kayu bakar kering di batas perkebunannya. Wulan telah mengusir mereka. Ia ingat pernah melihat seorang pria tua dengan seorang gadis bisu mencengkeram celananya. Ia ingat pernah berpikir mereka adalah orang-orang kotor yang merusak propertinya. "Kau cucu Pak Ujang, sang penyadap getah," kata Wulan, dan kata-kata itu terasa seperti abu di mulutnya. Aku mengusir kalian dari tanahku." Cempaka tidak menunjukkan dendam. Tidak ada kebencian di matanya, hanya urgensi praktis. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal di sana. Dingin bisa membunuh wanita tua itu secepat jatuh. Gadis itu berdiri, mengabaikan rasa sakit di tangannya, dan menunjuk ke hutan lebat. Ia memberi isyarat tidur dengan menyatukan kedua tangan di bawah pipinya, lalu menunjuk Wulan. "Aku tidak bisa berjalan," kata wanita itu, menunjuk kakinya yang tidak berguna dengan kepahitan. "Tinggalkan aku di sini jika Risa kembali." Cempaka menggelengkan kepala dengan keras. Ia mendekati wanita tua itu, meraih lengannya dan melingkarkannya di lehernya yang kecil. Kemudian ia berbalik, menunjukkan agar Wulan naik ke punggungnya. "Kau akan mematahkan tulang punggungku, nak. Aku terlalu berat untukmu." Tetapi Cempaka tidak menerima penolakan. Ia menariknya sampai Wulan, dikalahkan oleh ketegasan mata yang diam itu, membiarkan dirinya diseret. Tentu saja, ia tidak bisa menggendongnya sepenuhnya, tetapi Cempaka berhasil mengangkat tubuh bagian atas wanita itu dan berjalan merangkak, mulai menyeretnya meter demi meter, menjauh dari jalan, masuk ke dalam lebatnya hutan, di mana para pembunuh bayaran dan menantu jahat tidak akan tahu harus mencari kemana. Mereka tiba di sebuah celah kecil di antara 2 batu besar, semacam gua alami yang digunakan hewan untuk berlindung. Itu kering dan berbau tanah dan daun busuk. Tetapi bagi Wulan, lubang gelap itu tampak seperti istana terindah di dunia. Cempaka menempatkan wanita itu di batu yang paling datar.
Wulan menggigil hebat. Giginya beradu, menghasilkan suara yang memenuhi gua. Hipotermia sudah dekat. Tanpa membuang waktu sedetik pun, gadis itu keluar lagi ke tengah hujan. Ia kembali semenit kemudian dengan segenggam daun sambiloto liar dan sedikit lumut kering. Dengan kelembutan yang kontras dengan tangannya yang kasar, Cempaka memeras air dari gaun lusuhnya sendiri dan mulai membersihkan darah dari dahi Wulan. Wanita tua itu diam, membiarkan dirinya dirawat. Sepanjang hidupnya yang mewah, tidak pernah ada orang yang menyentuhnya dengan kelembutan sejati. Perawatnya yang dibayar melakukannya demi gaji, menantunya melakukannya berpura-pura cinta. Tetapi gadis ini, yang pernah ia hina, menyembuhkannya dengan satu-satunya yang ia miliki, tangan dan keheningan. "Mengapa?" tanya Wulan, dan air mata hangat lolos, meninggalkan jejak bersih di wajahnya yang kotor. "Mengapa kau membantuku setelah apa yang kuperbuat padamu?" Cempaka berhenti, menatap mata wanita tua itu. Lalu sangat perlahan, ia mengambil tangan kanan Wulan, tangan yang telah menandatangani surat penggusuran dan hukuman kejam, dan meletakkannya di dadanya sendiri, tepat di mana jantung kecilnya yang kuat berdetak. Dug, 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 tidak perlu kata-kata. Dalam sentuhan itu, Nyonya Wulan memahami pelajaran terbesar dalam hidupnya. Uang membeli tanah, membeli rumah, dan membeli keheningan, tetapi tidak dapat membeli detak jantung yang baik. Dan di sana, di gua yang dingin itu, sementara badai mengamuk di luar, berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai Risa. Lahirlah sebuah perjanjian suci antara majikan yang jatuh dan malaikat bisu, sebuah perjanjian yang akan membuat orang jahat gemetar. Fajar tiba di hutan bukan dengan cahaya keemasan, melainkan dengan kabut kelabu dan dingin yang menempel di kulit. Badai telah berlalu, tetapi meninggalkan dunia yang berubah menjadi rawa lumpur dan dahan patah. Di gua kecil itu, Nyonya Wulan terbangun dengan rintihan. Tubuhnya adalah peta rasa sakit. Tulang-tulang yang bahkan tidak ia tahu ia miliki terasa sakit, dan dahinya panas karena demam setelah bermalam di alam terbuka. Ia merasakan jari-jari kecil menyentuh bahunya. Ia membuka mata dan melihat Cempaka. Gadis itu sudah bangun, siaga, dengan rambut acak-acakan dan pakaian kering, tetapi bernoda tanah. Ia memberi isyarat mendesak. "Bangun, ayo pergi." "Aku tidak bisa," gumam Wulan, mencoba menggerakkan kakinya yang tidak berguna. "Tinggalkan aku di sini, nak, aku sudah tidak berguna lagi." Tetapi Cempaka tidak mengerti penyerahan. Ia menggelengkan kepala sambil mengerutkan kening dan menawarkan tongkat tebal yang ia temukan, menggunakannya sebagai tongkat jalan. Kemudian, ia berjongkok dan menawarkan punggung kecilnya lagi. Mereka tidak akan pergi jauh seperti itu, tetapi gadis itu tahu kakeknya memiliki gerobak dorong tua di dekat jalan setapak pohon jati. Perjalanan itu adalah siksaan. Setiap meter adalah pertempuran melawan lumpur dan rasa sakit. Wulan, nyonya besar perkebunan, tereduksi menjadi merangkak dan bersandar pada seorang gadis bisu, mengotori pakaian halusnya hingga menjadi tidak bisa dikenali. Mereka membutuhkan waktu 1 jam untuk menempuh jarak yang akan ditempuh orang sehat dalam 10 menit. Akhirnya mereka tiba di area terbuka di hutan di mana udara berbau berbeda. Berbau asap kayu bakar, pinus yang terbakar, dan kemiskinan yang jujur. Di sana, didirikan dengan lembaran seng berkarat dan kayu bekas, ada gubuk Pak Ujang. Di sebelah rumah, di bawah atap terpal, oven tanah tempat orang tua itu membuat arang mengepul. Seorang pria berpunggung lebar dengan rambut putih, tertutup topi lusuh sedang menyekop tanah hitam. Tangan dan wajahnya ternoda jelaga, debu gelap yang masuk ke pori-pori dan tidak pernah hilang sepenuhnya. Cempaka melepaskan Wulan sejenak dan berlari ke arahnya, mengetuk kakinya dengan lembut. Pak Ujang berbalik dengan sekop terangkat, terkejut melihat cucunya sepagi itu dan begitu gelisah. Gadis itu menunjuk ke tepi area terbuka di mana sebongkah pakaian kotor mencoba berdiri tegak, bersandar di pohon. Orang tua itu menyipitkan mata, menyikat tangannya di celana dan berjalan perlahan menuju sosok itu. Ketika ia cukup dekat, ia berhenti mendadak. Matanya, yang terbiasa membedakan bayangan dalam kegelapan oven, mengenali ciri-ciri yang angkuh itu meskipun tertutup lumpur. "Nyonya Wulan?" tanyanya dengan suara yang setengah terkejut dan setengah tidak percaya. Wulan mendongak. Rasa malu membakar lebih dari demam. Di sana ada Ujang, mandor setia yang ia pecat 12 tahun lalu. Menuduhnya secara tidak adil mencuri beberapa karung kopi hanya karena Risa menyarankannya. Ia telah membiarkannya tanpa pekerjaan dan tanpa pensiun, memaksanya hidup di hutan seperti binatang. "Ujang," bisiknya sambil menundukkan kepala. "Tolong aku, kumohon.
Orang tua itu diam sejenak. Ia bisa saja mengusirnya. Ia bisa saja menyuruhnya menuai apa yang ia tabur. Tetapi Pak Ujang adalah dari jenis pria yang hampir tidak tersisa. Pria yang bagi mereka martabat lebih berharga daripada dendam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melepas topinya sebagai tanda hormat, bukan kepada majikan, tetapi kepada kehidupan manusia. Ia mendekat, mengangkatnya dalam lengan kuatnya, seolah-olah ia adalah bulu dan membawanya masuk ke dalam gubuk. Interiornya sangat sederhana. Lantai tanah yang dipadatkan, perapian kayu di tengah, dan dipan tua di sudut. Ujang menempatkannya dengan hati-hati di atas dipan, menutupinya dengan selimut wol yang sedikit gatal tetapi benar-benar menghangatkan. Cempaka berlari ke perapian dan menuangkan bubur kacang hijau panas ke dalam cangkir tanah liat. Ia membawanya ke bibir wanita itu. "Minum," kata Ujang, duduk di bangku kayu di depannya. "Ini panas, akan menenangkan perutmu. Wulan minum." Cairan kental dan manis itu mengalir di tenggorokannya, mengembalikan sedikit kehidupan. Ia melihat sekeliling, melihat kemiskinan mutlak tempat mereka tinggal. Tidak ada listrik, tidak ada lantai marmer, tidak ada pelayan, hanya jelaga dan martabat. "Aku tidak tahu bagaimana harus membalas ini, Ujang," katanya dengan suara gemetar. "Setelah apa yang kuperbuat padamu. Kelaparan dan kedinginan sama bagi semua orang, Nyonya," potongnya dengan lembut. "Di sini tidak ada majikan dan tidak ada pekerja. Kami hanyalah orang-orang yang mencoba untuk tidak mati. This quend is a rend of lead and a flive." Wulan merasakan air mata mengalir lagi. Ia akan mengatakan sesuatu yang lain. Ia akan mencoba meminta maaf dengan tulus ketika suara statis mengisi keheningan gubuk. Di rak, radio baterai tua yang diikat dengan kawat menyala untuk berita pagi. Suara penyiar lokal terdengar serak, tetapi jelas. Dan dalam berita menyedihkan lainnya, komunitas San Cristobal berkabung. Pagi ini dilaporkan kecelakaan tragis di perkebunan raya Jati. Nyonya Wulan yang dihormati, ibu pemimpin keluarga, telah menghilang. Kursi rodanya ditemukan hancur di dasar jurang Sungai Serayu. Wulan menjadi lumpuh dengan cangkir bubur kacang hijau di tengah jalan ke mulutnya. Ujang mencondongkan tubuh ke depan, mengerutkan kening. Suara di radio berlanjut. Menantu korban, Nyonya Risa, menyatakan di antara air mata bahwa Nyonya Wulan menderita demensia pikun dan bahwa dalam momen kebingungan, ia keluar sendirian selama badai. Pihak berwenang khawatir bahwa tubuhnya telah terseret oleh arus sungai dan tidak mungkin untuk ditemukan. Masyarakat diminta untuk mendoakan ketenangan jiwanya. Cangkir tanah liat terlepas dari tangan Wulan dan jatuh ke lantai tanah, pecah menjadi 3 bagian. Bubur kacang hijau tumpah seperti noda putih. "Dia bohong," bisik Wulan dengan mata melotot. "Dia bohong. Dia yang mendorongku. Dia mencoba membunuhku." "So, Amaliz wah." Ia mencoba bangkit dari dipan karena histeria, tetapi kakinya yang mati tidak merespons dan ia hampir jatuh ke tanah. Ujang menahannya di bahu, memaksanya untuk berbaring lagi. "Tenang, Nyonya. Jika Anda keluar sekarang, dalam keadaan seperti ini, wanita itu akan menghabisi Anda," kata orang tua itu dengan tegas. "Tapi dia sudah membunuhku," teriak Wulan, memukul kasur jerami dengan tinju terkepal. "Bagi dunia, aku sudah mati. Dia akan mengambil segalanya, perkebunan, tanah, uang suamiku." Cempaka, yang telah mendengarkan semuanya dari sudut, mendekat perlahan, berdiri di depan wanita tua yang putus asa itu, dan meraih tangannya, menghentikan pukulannya. Gadis itu menatapnya lurus dengan mata yang dalam itu, yang seolah membaca jiwa, lalu menunjuk ke pintu, ke jalan yang menuju ke jurang, dan kemudian menyentuh telinganya. Ujang menatap cucunya dan kemudian ke Wulan. "Gadis itu melihat sesuatu, bukan?" tanya orang tua itu. Wulan mengangguk, bernapas terengah-engah. "Dia melihat Risa mendorongku. Tapi dia hanya anak kecil, Ujang, dan dia bisu. Siapa yang akan percaya pada anak bisu melawan kata-kata wanita kaya yang menangis di radio?" Keheningan yang berat menyelimuti gubuk, hanya dipecahkan oleh derak kayu di perapian. Tampaknya kejahatan telah menang. Risa memiliki kekuasaan, suara, dan kebohongan di pihaknya. Wulan hanya memiliki kaki yang tidak berguna, dan 2 sekutu yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi kemudian Wulan mengingat sesuatu yang membuat kilatan dingin seperti logam muncul di mata abu-abunya. "Lengan kursi roda itu," gumamnya. "Apa yang Anda katakan?" tanya Ujang. "Kursi roda saya," kata Wulan, menatap orang tua itu dengan intensitas yang membuatnya takut. "Ada kompartemen rahasia di lengan kanan. Saya menyimpan perekam suara saya di sana untuk mendikte surat-surat saya." Itu menyala, Ujang.
Saya menyalakannya ketika Risa mulai berteriak pada saya. Saya ingin merekam penghinaannya untuk ditunjukkan kepada pengacara. Jika kursi roda itu jatuh ke dasar, perekam itu pasti ada di sana. Ujang menggelengkan kepala, melihat keluar, ke tempat jurang memotong tanah seperti luka. Jurang itu dalamnya 100 meter, Nyonya, dan sungai sedang banjir. Turun ke sana adalah bunuh diri. Wulan menjatuhkan diri ke bantal. Kalah. Ia benar. Tidak ada yang bisa turun ke sana dan keluar hidup-hidup. Tetapi di sudut, Cempaka berdiri. Ia tidak melihat ke lantai. Ia melihat kakeknya dan kemudian wanita itu. Dengan gerakan lambat dan tegas, gadis itu pergi ke dinding tempat perkakas tergantung, mengambil gulungan panjang tali ijuk, dan menyampirkannya di bahunya melintang di dada. Ujang melompat berdiri. "Jangan!" teriak orang tua itu dengan suara yang membuat lembaran seng di atap bergetar. "Jangan pernah berpikir, Cempaka. Kau tidak akan turun ke neraka itu." Gadis itu tidak mundur. Ia berdiri di depan kakeknya, mengangkat dagunya yang kecil dan menunjuk ke radio, di mana mereka masih berbicara tentang kematian Wulan. Kemudian, ia menunjuk ke jantungnya sendiri. Tatapannya mengatakan sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak membutuhkan suara. Jika kita tidak menurunkan kebenaran, itu akan mati bersamanya. Dan dalam tatapan itu, Nyonya Wulan melihat percikan harapan pertama yang ia pikir telah hilang. Perang untuk kebenaran baru saja dimulai, dan prajuritnya yang paling berani tingginya tidak lebih dari 1,30 meter. Di perkebunan raya Jati, duka adalah kebohongan yang berpakaian rapi. Sementara para pelayan menggantung pita hitam di pintu, Risa mondar-mandir di ruang kerja utama dengan segelas arak di tangan. Ia tidak bisa berhenti gemetar, bukan karena kesedihan, melainkan karena keraguan yang menusuk lehernya. Ia tidak mendengar benturan terakhir. Sungai terlalu berisik. Bagaimana jika wanita tua itu tidak jatuh ke air? Bagaimana jika dia tersangkut di dahan? Risa melihat keluar jendela ke arah hutan. Jika Nyonya Wulan bernapas, bahkan satu tarikan napas pun, rencananya akan berantakan dan bersamanya kehidupan mewahnya. Ia meletakkan gelas dengan keras di atas meja kayu jati dan mengangkat telepon. Ia memutar nomor yang tidak ada di buku telepon rumah. "Bruno," katanya dengan suara sedingin es, "kumpulkan anak buahmu. Aku ingin kalian turun ke sungai. Aku belum ingin polisi mengendus-endus. Cari tubuhnya, dan dengarkan aku baik-baik. Jika kalian menemukan sesuatu yang bukan mayat, pastikan itu menjadi mayat sebelum kalian kembali. Kau mengerti?" Ia menutup telepon. Di ujung lain saluran, Bruno, kepala keamanan perkebunan, seorang pria dengan bekas luka di buku-buku jari dan sedikit hati nurani, bersiul memanggil anjing-anjingnya. Di gubuk penyadap getah, udara tiba-tiba berubah. Itu bukan angin, itu adalah suara. Pertama, raungan jauh mesin truk 4x4, memecah kedamaian hutan. Kemudian gonggongan panik anjing pemburu, anjing pelacak yang dilatih untuk mencium bau darah dan ketakutan. Pak Ujang, yang sedang mengasah parang, terdiam. Telinganya yang tua tetapi ahli mengenali bahaya seketika. "Mereka datang," kata orang tua itu, meludah ke tanah. Dan mereka tidak datang untuk menyelamatkan siapapun. Wulan duduk di dipan, merasakan darahnya mengalir ke kaki. "Siapa itu? Polisi?" "Bukan, Nyonya. Mesin-mesin itu milik truk perkebunan, dan anjing-anjing itu milik Bruno. Jika mereka menemukan Anda di sini, mereka tidak akan bertanya. Mereka akan menembak, dan kemudian mengatakan, 'Mereka salah mengira kita anjing hutan.'" Kepala teror mengambil alih ruangan kecil itu. Wulan mencoba berdiri, tetapi kakinya tetap menjadi beban mati. "Kalian harus pergi. Tinggalkan aku di sini. Katakan pada mereka, kalian menemukanku sudah mati." "Diam," perintah Ujang, melupakan hierarki. Ia menatap Cempaka. Gadis itu sudah di pintu dengan mata melotot, mengawasi jalan. Ia berbalik ke arah kakeknya dan menunjuk ke tanah. Lalu ia menunjuk keluar, ke arah oven arang yang mati. Ujang mengerti. Itu gila, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan. "Cempaka, bantu aku," kata orang tua itu. Mereka berlari ke arah Wulan. Ujang menggendongnya lagi, tetapi kali ini bukan dengan kelembutan, melainkan dengan urgensi untuk bertahan hidup. Mereka keluar dari gubuk. Suara mesin lebih dekat, hanya sekitar 500 meter naik melalui jalan setapak. Ujang membawa majikan itu ke bagian belakang halaman, di mana ada lubang persegi di tanah yang diperkuat dengan kayu bakar. Itu adalah bekas lubang pendingin arang. Kotor, hitam, penuh debu jelaga dan laba-laba. "Anda harus masuk ke sana, Nyonya," kata Ujang terengah-engah. Wulan melihat lubang hitam itu.
Bagi wanita yang tidur di seprai sutra Mesir seumur hidupnya, itu tampak seperti kuburan. Tidak, jangan di sana. Aku akan sesak napas. Jika Anda tetap di luar, mereka akan membunuh Anda. Tidak ada waktu untuk keberatan. Ujang dengan hati-hati menurunkannya ke dasar lubang. Debu arang naik dalam awan yang menyesakkan, menutupi wajah pucat Wulan, menodai rambut abu-abunya, mengubahnya menjadi bayangan lain dari tanah. Batuk membakar tenggorokannya, tetapi ia menelannya. Ujang dan Cempaka meletakkan papan tua di atas lubang, dan kemudian melemparkan tumpukan karung kosong dan dahan kering untuk menyamarkannya. Jangan membuat suara, bisik Ujang melalui celah-celah. Bahkan jika Anda merasa akan mati, jangan bernapas kencang. Begitu mereka selesai menutupinya, truk pertama menderu masuk ke area terbuka, tergelincir di atas lumpur. Dua pria turun. Mereka membawa senapan di bahu. Bruno, seorang pria botak dengan mata seperti reptil, turun setelah itu, memegang tali dua anjing German Shepherd yang menarik dengan marah mencium udara. Ujang berdiri di depan gubuknya, membersihkan parangnya dengan lap, berpura-pura tenang yang tidak ia rasakan. Cempaka duduk di tanah, bermain dengan batu tanpa melihat mereka, menggumamkan suara tanpa arti. Gadis itu, kata Bruno menunjuknya. Katanya, dia melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Hei nak, kau lihat wanita kaya di sini? Cempaka tidak menjawab. Ia terus memukul dua batu secara berirama. Klak, klak, klak. Dia bisu bos dan agak gila, sela Ujang, melangkah maju untuk melindunginya. Biarkan dia. Bruno mendengus dengan jijik. Ayo pergi. Di sini hanya ada kemiskinan. Ia berbalik untuk pergi, tetapi kemudian salah satu anjing berhenti. Hewan itu menoleh ke arah bagian belakang halaman, ketumpukan karung dan dahan, ke lubang tempat Nyonya Wulan menahan napas dengan jantung berdetak begitu kencang, sehingga ia merasa itu bergetar di tanah. Anjing itu menggonggong, gonggongan kering, sebagai peringatan, dan mulai menarik ke sana. Apa yang kau punya di sana, Sultan? Gumam Bruno, menjadi tertarik lagi. Ia berjalan perlahan menuju tempat persembunyian dengan tangan dekat pistol diikat pinggangnya. Di bawah tanah, Wulan melihat melalui celah cahaya bagaimana sepatu bot si pembunuh mendekat. Debu arang menggelitik hidungnya. Ia akan bersin. Ya Tuhan, aku akan bersin. Ia menutup mulut dan hidungnya dengan tangan hitam, berdoa agar tidak membuat suara. Air mata bercampur dengan jelaga. Di atas, Ujang menggenggam gagang parang. Jika mereka menemukan wanita itu, ia harus menyerang. Ada 3 pria bersenjata melawan seorang pria tua dan parang berkarat. Mereka semua akan mati. Anjing itu mencapai karung dan mulai menggaruk sambil merengek. Bruno mengangkat sepatu botnya untuk menyingkirkan dahan. Tepat pada detik itu, Cempaka bertindak. Ia tidak berteriak, ia tidak lari, ia hanya dengan gerakan cepat pergelangan tangan melemparkan salah satu batu yang ada di tangannya. Batu itu terbang dalam lengkungan sempurna dan menghantam sisi babi hutan yang bersembunyi di semak-semak 20 meter dari situ. Babi hutan menjerit nyaring dan melesat keluar mematahkan dahan, membuat suara yang mengerikan. Anjing-anjing menjadi gila. Naluri berburu lebih kuat daripada pelatihan. Itu babi hutan, teriak salah satu pria. Anjing-anjing terlepas dari tangan Bruno yang teralihkan dan lari mengejar babi hutan, menggonggong marah ke arah hutan. Anjing-anjing bodoh, teriak Bruno. Kembali ke sini. Tetapi hewan-hewan itu sudah hilang di dalam hutan lebat. Bruno menatap tumpukan karung dengan jijik untuk terakhir kalinya. Ia meludah ke tanah beberapa sentimeter dari tempat kepala Wulan tersembunyi dan berbalik. Ayo pergi. Kita harus mendapatkan anjing-anjing itu kembali sebelum mereka tersesat. Kita akan kembali untuk memeriksa tempat sampah ini nanti. Mereka naik ke truk dan berakselerasi, meninggalkan awan asap dan gema kekerasan mereka melayang di udara. Ujang menunggu sampai suara mesin benar-benar menghilang. Baru kemudian ia berlari ke lubang dan menyingkirkan karung dan papan dengan tangan gemetar. Nyonya Wulan meringkuk di dasar, tertutup hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia tampak seperti hantu yang muncul dari dunia bawah. Ia batuk keras, meludahkan air liur hitam dan mencengkeram leher Ujang agar ia mengeluarkannya. Ketika mereka menurunkannya ke tanah, nyonya besar perkebunan itu menangis, tetapi itu bukan tangisan korban. Itu adalah tangisan kemarahan. Ia menyeka matanya dengan punggung tangan yang kotor dan menatap Cempaka yang mengamatinya dengan tenang. Mereka memperlakukanku seperti binatang, kata Wulan dengan suara serak karena debu. Mereka membuatku bersembunyi di tanah seperti tikus. Ia melihat ke arah jalan tempat orang-orang itu pergi. Mereka pikir aku sudah mati, bisiknya, dan senyum mengerikan, ompong karena jelaga.
tetapi penuh kekuasaan, terukir di wajahnya. Biarkan mereka percaya, karena orang mati tidak punya rasa takut, dan orang mati adalah satu-satunya yang bisa turun ke neraka untuk membawa kebenaran. Ia berbalik ke arah Cempaka dan Ujang. Siapkan tali, nak, perintah Nyonya Wulan. Malam ini kita turun ke jurang. Malam turun di atas hutan seperti selimut yang berat, membawa serta nyanyian jangkrik dan dingin yang menyelinap melalui celah-celah kayu tua. Di dalam gubuk, satu-satunya cahaya berasal dari bara merah perapian dan lilin yang menetes setetes demi setetes di atas meja yang miring. Nyonya Wulan duduk di tepi dipan. Cempaka telah membawakannya cangkir dengan air hangat dan sepotong sabun netral. Wanita tua itu menggosok wajahnya dengan kuat, mencoba menghilangkan jelaga arang yang masuk bahkan ke kerutan terdalam. Air di baskom menjadi hitam, seolah-olah ia sedang membersihkan dosa seumur hidup. Pak Ujang duduk di depannya mengupas jeruk dengan pisau lipatnya. Orang tua itu tidak menatapnya langsung, menghormati rasa malunya, tetapi keheningannya adalah pertanyaan yang memenuhi seluruh ruangan. Jangan menggosok terlalu keras, Nyonya, kata Ujang lembut. Anda akan melukai kulit Anda. Jelaga hilang dengan keringat, tetapi ketakutan butuh waktu lebih lama untuk pergi. Wulan menjatuhkan kain lap ke air kotor. Tangannya gemetar. Ia melihat jari-jarinya yang dulu penuh cincin emas dan batu mulia, kini telanjang dan bernoda tanah. Bukan ketakutan, Ujang. Jawabnya dengan suara serak tetapi tegas. Ini jijik. Jijik karena telah membesarkan seorang putra yang begitu lemah sehingga ia menikahi seekor ular, dan jijik pada diriku sendiri karena tidak melihatnya sebelumnya. Ujang menawarinya sepotong jeruk. Wulan menerimanya. Rasa manis dan asam membangunkan indranya. Mengapa begitu banyak kebencian, Nyonya? Tanya orang tua itu. Menantu bisa jahat, tetapi mencoba membunuh ibu mertua. Itu urusan. Apa yang Anda lakukan padanya, sehingga ia ingin melihat Anda mati dengan begitu mendesak? Wulan menghela napas panjang yang sepertinya mengosongkan paru-parunya. Ia menatap Cempaka yang duduk. Di kakinya, merapikan tali ijuk dengan simpul mati. Uang, Ujang, semuanya selalu karena uang. Wulan memulai, menatap api. Risa bukan hanya wanita ambisius, ia adalah penjudi yang sakit. Sebulan yang lalu saya menemukan bahwa ia telah menggadaikan sebagian tanah perkebunan di belakang saya. Ia memalsukan tanda tangan saya. Dia berutang jutaan rupiah kepada orang-orang yang sangat berbahaya dari ibu kota, orang-orang yang tidak memaafkan. Ujang berhenti mengunyah. Dan apa yang Anda lakukan? Saya menghadapinya, kata Wulan, mengepalkan tinjunya. Malam badai, sebelum ia menyeretku ke jurang, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan mengubah surat wasiat saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan menyerahkan semuanya kepada Amal, dan bahwa saya hanya akan meninggalkannya sebuah koper berisi pakaiannya agar ia pergi. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tahu tentang kekasihnya, pengacara rendahan itu, yang membantunya merampok saya. Wanita tua itu tertawa kering tanpa kegembiraan. Saya bodoh, Ujang. Wanita tua yang sombong dan bodoh. Saya pikir mengancamnya akan menghentikannya. Saya tidak berpikir ketakutan akan kemiskinan akan mengubahnya menjadi seorang pembunuh. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya sudah hidup terlalu lama, bahwa saya adalah penghalang yang mahal. Cempaka mendongak. Di mata gelapnya ada campuran kesedihan dan kemarahan. Gadis itu mengulurkan tangan dan menyentuh lutut wanita tua itu seolah berkata, "Aku percaya padamu." "Tidak ada yang akan percaya padaku," lanjut Wulan, merendahkan suaranya menjadi bisikan. Risa memiliki komandan polisi di sakunya. Ia memiliki dokter desa yang dibeli. Jika saya muncul besok meneriakkan kebenaran saya, mereka akan mengatakan saya gila, bahwa demensia membuat saya mengarang cerita. Mereka akan mengurung saya di panti jompo, dan ia akan mendapatkan segalanya. Maka, kita butuh bukti, kata Ujang, membersihkan pisau lipat di celananya. Tetapi Anda bilang buktinya ada di dasar jurang. Wulan mengangguk perlahan. Matanya berkilat dengan intensitas baru. Kursi roda saya, ia menjelaskan, mencondongkan tubuh ke depan. Itu adalah model khusus yang didatangkan dari Jerman. Di lengan kanan di bawah bantalan kulit, saya memasang perekam suara digital. Saya menggunakannya untuk merekam kenangan saya, ide-ide saya untuk perkebunan, dan diskusi dengan Risa. Ujang membuka matanya karena terkejut. Malam itu, suara Wulan semakin cepat. Ketika ia masuk ke ruang kerja saya sambil berteriak, saya mengaktifkan perekaman. Semuanya ada di sana, Ujang. Ancaman-ancamannya, pengakuannya, tentang utang,
saat ia mengatakan kepada saya bahwa ia akan melemparkan saya ke sungai, semuanya. Jika kita mendapatkan perekam itu kembali, saya tidak hanya mendapatkan hidup saya kembali, saya akan menjebloskannya ke penjara selama sisa hidupnya. Orang tua itu berdiri dan berjalan menuju pintu gubuk. Ia melihat ke kegelapan hutan, ke tempat raungan sungai terdengar, seperti monster lapar. Kursi roda itu jatuh lebih dari 80 meter, Nyonya, kata Ujang dengan nada serius. Itu menabrak bebatuan, hancur berkeping-keping, dan kemudian air. Air menghapus segalanya. Itu kotak hitam seperti di pesawat. Desak Wulan dengan putus asa. Teknisi bilang itu tahan benturan dan air. Itu kecil, seukuran kotak korek api. Itu pasti terperangkap di antara besi-besi yang melilit kursi roda. Ujang berbalik dan menatap cucunya. Cempaka sudah tidak merapikan tali. Ia berdiri dengan gulungan tali ijuk melintang di dadanya dan memegang senter tua yang hampir tidak memberikan cahaya di tangannya. "Jangan," kata Ujang sambil menggelengkan kepala. "Cempaka, ini malam, batu-batu licin. Jika kau turun ke sana, kau tidak akan kembali." Gadis itu tidak mundur. Ia melangkah maju di depan kakeknya, mengangkat dagu kecilnya, dan menunjuk ke radio di mana mereka masih berbicara tentang kematian Wulan. Kemudian ia membuat gerakan yang membuat darah dua orang dewasa itu dingin. Ia menggerakkan jari telunjuknya di leher seperti pisau dan menunjuk ke arah perkebunan. "Jika kita tidak pergi, dia mati." Wulan merasakan simpul di tenggorokannya. Gadis bisu itu, makhluk yang tidak punya apa-apa untuk hilang, karena hidup telah mengambil segalanya darinya. Ia memiliki lebih banyak keberanian di jari kelingkingnya daripada semua pria yang pernah Wulan kenal. "Ujang," kata majikan itu dengan lembut, "aku tidak bisa meminta kalian melakukan ini. Ini gila. Tetapi jika kita tidak melakukannya, Risa menang. Dan jika kejahatan menang, apa yang tersisa bagi kita?" Orang tua penyadap getah itu menatap wanita yang pernah menghinanya dan cucu yang merupakan satu-satunya alasan hidupnya. Ia menghela napas, dikalahkan oleh kebenaran. "Baiklah," gerutu Ujang, mengambil topinya dan memakainya dengan kuat. "Tapi kau tidak akan turun sendirian. Aku akan memegang tali dari pohon yang tergantung, dan Anda, Nyonya, Anda berdoa. Berdoalah semua yang Anda tahu, karena kita akan memasuki mulut serigala." Cempaka tersenyum. Senyum kecil, gugup, tetapi penuh cahaya. Ia mendekati Wulan dan menepuk tangannya yang bersih, menyegel takdir malam itu. Mereka akan turun ke jurang untuk membawa kembali suara yang akan menegakkan keadilan. Jurang Sungai Serayu menghayati namanya malam itu. Dari tepi di mana hutan berakhir secara tiba-tiba, untuk memberi jalan pada kekosongan, dasar jurang tidak terlihat. Hanya terdengar raungan konstan dan marah dari sungai yang banjir, suara berat yang membuat tanah bergetar di bawah sol sepatu. Itu adalah mulut hitam dan lapar, yang sepertinya menghirup udara dingin dan lembab. Pak Ujang mengikat ujung tali ijuk ke batang pohon jati tua yang kokoh, yang akarnya mencengkeram batu seperti jari-jari raksasa. Ia mencoba simpul itu sekali, 2 kali, 3 kali, menarik dengan seluruh berat badannya. Tali yang tegang berderit, tetapi menahan. Nyonya Wulan mengamati adegan itu dari tanah, duduk di atas selimut tua dengan hati menciut. Cahaya bulan hampir tidak bisa menembus awan badai yang masih melesat di langit, sesekali menerangi wajah pucat gadis itu. Cempaka berdiri di tepi tebing. Ia tampak begitu kecil, begitu rapuh di tengah kebesaran malam, sehingga Wulan merasa ingin muntah karena rasa bersalah. "Jangan lakukan," bisik wanita tua itu dengan suara yang tercekat oleh angin. "Ini gila. Jika kau jatuh, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri, tidak dalam hidup ini maupun yang lain." Cempaka berbalik. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya ketegasan yang tenang, hampir dewasa. Ia mendekati Wulan dan meletakkan tangan di bahunya, menekan dengan lembut. Kemudian ia berbalik ke kakeknya. Ujang berlutut di depannya. Mata orang tua itu penuh dengan air mata yang tertahan. Ia menyesuaikan tali pengaman improvisasi yang ia buat dari potongan kulit dan kain tua di sekitar pinggang dan kaki gadis itu. "Dengarkan baik-baik anakku," kata Ujang sambil memegang wajahnya di antara tangan kapalnya. "Talinya panjang, tetapi batu-batu licin. Jangan terlalu percaya diri. Gunakan kakimu untuk menjauh dari dinding. Jangan melihat ke bawah, hanya lihat di mana kau meletakkan tangan." Ia menyerahkan senter tua itu. Ia membungkusnya dengan kantong plastik transparan untuk melindunginya dari air dan menggantungkannya di lehernya dengan tali. "Jika kau menemukan kursi roda, tarik tali 2 kali. Jika kau takut, atau jika kau tidak bisa melanjutkan,
Tarik 3 kali berturut-turut, dan aku akan menarikmu ke atas, bahkan jika itu merobek punggungku. Kau mengerti? Cempaka mengangguk. Ia menyalakan senter. Sorotan cahaya kuning memotong kegelapan, memperlihatkan jatuhnya vertikal batu dan semak-semak berduri. Gadis itu mendekati tepi, berbalik, membelakangi jurang, dan mulai turun. Langkah pertama adalah yang paling sulit. Cempaka harus mempercayakan berat badannya pada tali dan tangan kakeknya. Kakinya yang telanjang mencari dukungan di dinding batu yang licin. Batu yang longgar terlepas di bawah tumitnya dan jatuh ke dalam kekosongan. Suara benturan membutuhkan waktu beberapa detik untuk terdengar. Klak. Wulan menutup mata dan mulai berdoa dengan suara rendah, mencampur doa wajib dengan permohonan putus asa. Ujang berdiri di samping pohon, melilitkan tali di punggungnya untuk mendapatkan daya ungkit. Otot-otot tuanya menegang di bawah kemeja lusuh. Ia melepaskan tali sedikit demi sedikit, meter demi meter, merasakan setiap gerakan cucunya di ujung tali. Di bawah, Cempaka turun menuju neraka. Angin di jurang tidak bertiup sama seperti di atas. Di sana angin berputar, menghantamnya ke dinding batu. Cabang-cabang zarzamora menggaruk lengan dan kakinya, tetapi ia tidak mengeluh. Ia mengatupkan gigi dan terus turun. Cahaya senternya menari di atas batu-batu basah, menerangi sarang laba-laba dan celah-celah dalam. Suara sungai semakin kuat, semakin memekakkan telinga, memenuhi telinga dan kepalanya. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Di atas, Ujang merasakan berat badan bertambah. Keringat mengalir di dahinya dan membakar matanya, tetapi ia tidak berkedip. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun membakar kayu bakar, memegang kehidupan yang paling ia cintai di dunia. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Wulan tanpa berani melihat. Dia terus turun, gerutu Ujang sambil mengatupkan gigi. Dia pemberani, anakku. Dia lebih berani dari kita semua. Tiba-tiba, tali tersentak tajam. Ujang terdorong ke depan, dadanya menabrak batang pohon. Wulan menjerit tertahan. Ujang, aku baik-baik saja, teriak orang tua itu, mendapatkan kembali keseimbangan dan menegangkan tali lagi dengan upaya luar biasa. Dia tergelincir, tapi aku sudah memegangnya, Di bawah, Cempaka tergantung di kekosongan, berputar perlahan pada dirinya sendiri. Ia telah menginjak area lumut yang licin, dan kakinya kehilangan kontak dengan dinding. Untuk sesaat hanya ada udara di bawahnya dan kegelapan total. Kepanikan mencoba naik melalui tenggorokannya, tetapi ia menelannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencari dinding dengan kakinya, menemukan tonjolan dan menstabilkan dirinya. Ia mendongak dan menggoyangkan cahaya senter, untuk memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Ia terus turun. Udara menjadi lebih dingin dan lembab. Embun sungai mulai membasahi wajahnya. Ia sudah dekat dengan dasar. Cahaya senternya menyapu kekacauan batu dan batang pohon yang terseret arus, dan kemudian ia melihatnya. Sekitar 5 meter di sebelah kanannya, tertanam di antara 2 batu besar yang menonjol dari air berbusa, ada gumpalan logam yang melilit. Itu bersinar samar di bawah cahaya kuning. Itu krom, itu logam mahal, itu adalah kursi roda, itu hancur. Salah satu roda besar bengkok berbentuk angka 8. Kursi kulit robek, tetapi ada di sana. Secara ajaib berhenti sebelum jatuh ke saluran utama sungai. Cempaka merasakan lonjakan adrenalin. Ia mendorong dirinya dengan kaki ke dinding dan berayun ke kanan seperti pendulum mencoba mencapai tonjolan batu tempat kursi roda berada. Ia gagal pada percobaan pertama dan kembali, bahunya membentur dinding. Itu menyakitkan, tetapi ia tidak peduli. Ia mencobanya lagi, lebih keras. Ia meregangkan sejauh yang diizinkan oleh lengan kecilnya. Jari-jarinya menyentuh batu dingin. Ia mencengkeram. Dengan gerutuan bisu, ia melepaskan sedikit ketegangan tali dan berhasil berdiri di atas batu basah, tepat di sebelah sisa-sisa bangkai logam. Ia gemetar, basah kuyup, dan memar, tetapi ia telah tiba. Cempaka mengarahkan cahaya ke lengan kanan kursi roda. Kulitnya robek, tetapi struktur logamnya tampak utuh. Ia mendekat, mengeluarkan pisau lipat tua yang dipinjamkan kakeknya dari sakunya dan dengan tangan yang gemetar karena dingin, ia mulai memotong sisa kulit untuk mencari kompartemen rahasia. Di atas, di tepi dunia, Ujang dan Wulan menunggu. Tali itu diam, terlalu diam. Waktu meregang seperti permen karet yang abadi dan menyiksa. Kenapa dia tidak bergerak? Bisik Wulan di ambang tangisan. Dia sedang mencari, kata Ujang. Meskipun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Dia sedang mencari, Nyonya, percayalah.
Tetapi kepercayaan sulit dipertahankan ketika Anda berada di tepi jurang, dan satu-satunya yang memisahkan Anda dari tragedi adalah tali tua dan tangan seorang gadis berusia 7 tahun. Di bawah, di perut jurang, waktu seolah berhenti. Cempaka bernapas melalui mulut, melepaskan awan uap putih ke udara dingin. Pisau kakeknya tergelincir berulang kali di atas kulit basah lengan kursi roda yang seolah mengeras seperti batu. Jari-jari kecilnya mati rasa, kaku karena dingin, dan setiap kali logam itu terlepas, ia merasakan kepanikan menggigit lehernya. Cepat, cepat. Akhirnya, dengan bunyi berderit kering, kulit itu menyerah. Cempaka memasukkan tangannya ke dalam lubang sandaran tangan, menyingkirkan isian yang basah kuyup. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin, halus, dan persegi panjang. Jantungnya berdebar. Itu dia. Dengan hati-hati bedah, ia mengeluarkan alat digital kecil itu. Itu hitam, tidak lebih besar dari kotak korek api, dan memiliki lampu merah kecil yang berkedip samar seperti mata sekarat yang menolak untuk menutup. Itu masih memiliki baterai, itu masih hidup. Cempaka merasakan kegembiraan yang begitu besar sehingga ia hampir berteriak, tetapi tenggorokannya yang bisu hanya mengeluarkan desahan gemetar. Ia menyimpan perekam itu di saku celananya yang paling dalam, mengancingkan kancingnya dengan kuat. Ia akan menarik tali 2 kali, sinyal untuk naik, ketika dunia berubah. Itu bukan peringatan bertahap, itu adalah pukulan. Setetes hujan yang berat dan dingin seperti kelereng es menghantam lehernya, lalu satu lagi di dahi dan dalam hitungan detik langit terbuka lagi, bukan dengan hujan normal, melainkan dengan banjir yang marah, tirai air yang begitu tebal sehingga menghapus pandangan. Dan dengan hujan, datanglah suara, raungan dalam, berat yang datang dari hulu sungai. Itu adalah suara yang paling ditakuti oleh semua orang yang tinggal di pegunungan, kepala air. Sungai yang diberi makan oleh badai di pegunungan tinggi turun dengan gelombang tiba-tiba dan keras, menyeret pohon, batu, dan kematian. Di atas, Ujang merasakan getaran di sol sepatu botnya sebelum mendengar gemuruh. "Naik!" teriak orang tua itu dengan mata melotot karena teror. "Naik, Cempaka, airnya datang!" Ujang tidak menunggu sinyal. Ia mulai menarik tali dengan putus asa, melupakan teknik, melupakan sakit punggung, menarik seperti binatang yang membela anaknya di bawah. Cempaka merasakan tarikan di pinggangnya dan mencengkeram tali dengan kedua tangan. Kakinya mencari dukungan di batu, tetapi lumut telah berubah menjadi sabun dengan hujan baru. Dan kemudian, monster itu tiba. Dinding air berlumpur setinggi 2 meter muncul di tikungan sungai, menderu seperti kereta yang tergelincir. Itu menghantam batu tempat kursi roda berada dengan kekuatan bom. Dampaknya brutal. Logam kursi roda menjerit saat dicabut dari batu. Bengkok dan menghilang di bawah busa koklat dalam sekejap mata. Cempaka menjerit tanpa suara ketika air dingin menghantam kakinya. Mencoba mencabutnya juga. Kekuatan arus mengangkatnya di udara, mengguncangnya seperti boneka kain. "Ujang!" teriak Wulan dari tanah, merangkak menuju pohon. Dia terbawa. Tali menegang begitu keras sehingga terasa berdengung seperti senar gitar yang akan putus. Ujang terseret ke depan, sepatu botnya selip di lumpur, mendekati tepi dengan berbahaya. Jika ia jatuh, mereka berdua akan mati. "Aku tidak akan melepaskanmu," raung orang tua itu, menancapkan tumitnya ke akar yang menonjol dengan urat leher bengkak yang hampir meledak. "Pegang, Nyonya, bantu aku, Nyonya Wulan." Wanita yang tidak pernah mengangkat apapun yang lebih berat dari gelas kristal, merangkak melalui lumpur hingga mencapai kaki Ujang. Dengan tangan pianisnya ia mencengkeram ikat pinggang penyadap getah itu dan menarik ke belakang dengan seluruh berat tubuhnya yang tidak berguna menjadi jangkar manusia. "Tarik, Ujang, tarik untuk hidupmu," teriaknya sambil menangis dan menelan hujan. Di bawah, Cempaka tergantung di kekosongan, berputar gila-gilaan, membentur dinding batu, sementara air memercik hingga ke kakinya, mencoba menjilatnya lagi. Senter telah pecah karena benturan, meninggalkannya dalam kegelapan total, tergantung di atas kekacauan. Tetapi gadis itu tidak melepaskan tali, dan yang lebih penting, tangan kanannya tidak melepaskan saku celananya. Ujang mundur 1 langkah, lalu 1 lagi. Lengannya terbakar seolah-olah ada api di dalamnya. Setiap meter yang didapatkan kembali adalah kemenangan melawan kematian. Dia datang, hampir sampai, terengah-engah orang tua itu. Wulan merasa lengannya akan copot, tetapi ia tidak melepaskan ikat pinggang Ujang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia adalah bagian dari tim. Untuk pertama kalinya hidupnya bergantung pada orang lain dan kehidupan orang lain bergantung padanya. Akhirnya,
Tangan kecil yang berdarah dan tertutup lumpur muncul di tepi tebing, mencengkeram akar. Ujang mengeluarkan jeritan usaha terakhir dan menarik dengan semua yang tersisa, menarik cucunya keluar dari jurang. Cempaka berguling di atas tanah basah, batuk air, gemetar keras, meringkuk dalam kesengsaraan dan keberanian. Ujang jatuh berlutut di sampingnya, memeluknya, mencium kepalanya yang kotor, menangis tanpa henti. Wulan jatuh telentang, menatap langit hitam, bernapas seolah-olah ia baru saja berlari maraton. Hujan masih turun menimpa mereka. Tetapi itu tidak lagi penting. Mereka telah mengalahkan jurang. Setelah beberapa menit, ketika hati berhenti berpacu, Cempaka dengan lembut melepaskan diri dari pelukan kakeknya, duduk di lumpur, menatap Wulan, dan memasukkan tangan ke sakunya. Dengan gerakan lambat, khidmat, ia mengeluarkan perekam hitam kecil itu. Lampu merah sudah tidak berkedip, itu padam. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ketiganya. Jika air merusaknya, jika benturan mematahkannya, semua penderitaan itu sia-sia. Cempaka mengulurkan alat itu kepada Nyonya Wulan. Wanita tua itu mengambilnya dengan tangan yang gemetar lebih dari tangan gadis itu. Ia membersihkannya dengan tepi blus robeknya. "Ya Tuhan," bisik Wulan, "tolong." Ia menekan tombol putar. Ada sedetik statis, suara putih yang terdengar seperti pasir, dan kemudian di antara suara hujan yang direkam beberapa hari yang lalu, suara yang jelas dan beracun memotong udara malam. "Aku sudah muak, nenek sihir tua. Aku sudah muak menunggu kau mati." "Ina." Wulan menghembuskan napas yang tidak ia sadari ia tahan. Ia membawa perekam itu ke dadanya dan mulai menangis. Tetapi kali ini itu bukan air mata ketakutan. Itu adalah air mata keadilan. Ujang melepas topinya, melihat ke langit. Cempaka yang kelelahan bersandar di bahu wanita tua itu dan menutup mata. Mereka memiliki senjata. Sekarang hanya tinggal menarik pelatuk. Harapan adalah nyala api yang menipu. Kadang-kadang menyala dengan kuat hanya agar angin memadamkannya sedetik kemudian, meninggalkan kegelapan lebih hitam dari sebelumnya. Itulah yang terjadi di gubuk Pak Ujang. Hanya beberapa menit setelah mendengar suara Risa, Nyonya Wulan, dengan mata bersinar karena emosi, mencoba menekan tombol lagi. Ia ingin mendengar lebih banyak. Ia ingin mendengar bagian di mana menantunya mengakui perampokan, bagian yang akan meyakinkan hakim tanpa keraguan. Tetapi ketika jarinya menyentuh alat itu, lampu merah kecil berkedip sekali, dua kali, mengeluarkan percikan listrik kecil dan padam. Keheningan kembali mengisi ruangan. Keheningan yang berat, menyiksa. "Tidak," bisik Wulan, mengguncang perekam. "Tidak, tidak, tidak. Nyala. Tolong, nyala." Ujang mendekat, dan dengan lembut mengambil alat itu dari tangannya. Ia memeriksanya di dekat lilin. Ia menggelengkan kepala dengan gerakan serius. "Itu basah di dalam, Nyonya. Air masuk ke sirkuit." Suara kecil yang kita dengar itu seperti napas terakhir sebelum mati. Wulan merasa dunia menimpanya. Ia menjatuhkan diri ke depan, membenamkan wajahnya di antara tangan yang kotor. Semua rasa sakit, dinginnya jurang, risiko mematikan Cempaka, semuanya sia-sia. Hanya untuk memiliki sepotong plastik yang tidak berguna di tangan. Malam berlanjut lambat dan menyakitkan. Pada keputusasaan ditambahkan penyakit, demam Wulan naik tiba-tiba. Ia mulai mengigau, menggumamkan nama orang mati, mengira Cempaka adalah putranya yang telah meninggal, meminta maaf atas dosa-dosa lama. Cempaka tidak tidur. Ia menghabiskan waktu mengganti lap basah di dahi wanita tua itu, memberinya tegukan air, mengawasi napasnya yang terengah-engah. Gadis itu tahu jika demam tidak turun, majikan itu tidak akan mencapai fajar. Ketika matahari terbit pucat dan sedih di antara kabut, itu membawa serta berita yang menghancurkan semangat para buronan. Pak Ujang menyalakan radio untuk mendengarkan laporan cuaca, tetapi yang ia dengar adalah suara khidmat Bapak Pendeta, Ustadz setempat. "Kami mengundang seluruh komunitas," kata suara sengau Bapak Pendeta, Ustadz Anselmo, "untuk misa jenazah, salat gaib untuk mengenang saudari kita Wulan, yang akan diadakan besok siang di paroki San Judas. Meskipun tubuhnya belum ditemukan, kami akan berdoa untuk ketenangan jiwanya." Segera setelah itu, atas permintaan keluarga, akan dibacakan wasiat dan penyerahan aset kepada Nyonya Risa, satu-satunya ahli waris. Ujang mematikan radio dengan tepukan tangan seolah-olah alat itu yang bersalah. "Besok," gerutu orang tua itu. Wanita itu terburu-buru. Dia ingin melegalkan perampokan sebelum ada yang bertanya. Nyonya Wulan, yang terbangun dengan suara radio, menatap langit-langit lembaran seng dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada lagi api di tatapannya,
Hanya ada kepasrahan abu-abu yang mengerikan. Biarkan saja, Ujang, katanya dengan suara setipis benang. Penyadap getah itu berbalik terkejut. Apa yang Anda katakan? Sudah berakhir. Risa menang. Lihat bagaimana aku. Aku bahkan tidak bisa bangun. Perekam itu tidak berguna. Dan meskipun berguna, siapa yang akan percaya pada kita? Kau orang tua miskin dan aku sudah mati. Wulan membalikkan kepalanya ke dinding, memunggungi mereka. Pergi, Ujang. Bawa gadis itu jauh dari sini sebelum Bruno kembali. Jika mereka menemukanku sendirian, aku akan mengatakan aku merangkak sampai di sini dan aku tidak pernah melihat kalian. Selamatkan diri kalian. Itu adalah akhir. Ibu pemimpin besar itu telah menyerah. Beratnya pengkhianatan dan demam lebih kuat daripada harga dirinya. Ujang melepas topinya dan meremasnya di tangannya. Ia merasakan kemarahan yang tidak berdaya. Ia tahu wanita itu benar, tanpa bukti. Masuk ke desa adalah bunuh diri. Mereka akan masuk penjara atau ke kuburan. Tetapi di ruangan yang penuh kekalahan itu ada seseorang yang tidak menerima takdir. Cempaka bangkit dari bangkunya. Ia berjalan menuju lemari tua tempat mereka menyimpan sedikit makanan yang mereka miliki. Ia mencari di dasar dan mengeluarkan karung kecil. Itu beras, 1 kilo beras yang Ujang simpan untuk acara khusus, sebuah kemewahan di rumah itu. Gadis itu membawa karung itu ke meja, membukanya, mengambil perekam yang mati, yang semua orang anggap hilang, dan menenggelamkannya ke dalam biji-bijian putih sampai benar-benar tertutup. Ujang menatapnya bingung. Apa yang kau lakukan, nak? Itu bukan makanan. Cempaka menatap kakeknya dan memberinya isyarat kesabaran. Tunggu, gadis itu tahu banyak hal-hal yang dipelajari dengan mengamati, bukan berbicara. Suatu kali ia melihat seorang turis di sungai yang jamnya jatuh ke air. Pria itu memasukkannya ke dalam beras dan mengatakan bahwa biji-bijian itu akan menyedot kelembaban seolah-olah itu sihir. Cempaka mendekati Dipan, menyentuh bahu Wulan sampai wanita tua itu berbalik. Gadis itu menunjuk ke karung beras dan kemudian mengangkat 1 jari. 1 hari. Kita hanya butuh 1 hari. Kemudian Cempaka melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia membawa tangannya ke mulut dan memaksa sudut bibirnya ke atas, menggambar senyum yang gemetar tetapi nyata. Ia mengambil tangan Wulan dan meremasnya kuat-kuat, mentransmisikan semua energi yang tersisa di tubuh kecilnya kepadanya. Jangan mati dulu, jangan menyerah dulu. Ujang merasakan simpul di tenggorokannya. Ia melihat ketegasan di mata cucunya dan merasa malu karena telah meragukan. Anak itu benar, Nyonya, kata orang tua itu, mendapatkan kembali kekuatan dalam suaranya. Beras mengeringkan yang basah. Itu trik lama. Jika berhasil besok, kita akan mendapatkan suara itu kembali. Ia mendekati Dipan dan menatap Wulan dengan keras. Dan Anda tidak akan mati di sini, bukan di rumah saya. Saya tidak mengubur siapapun yang masih bernapas. Jadi minum teh ini, dan keluarkan demam itu dengan keringat, karena besok kita akan pergi ke desa. Bagaimana? Tanya Wulan dengan lemah, tetapi dengan percikan keingintahuan kembali ke matanya. Kita tidak bisa berjalan dan mereka mengawasi jalan. Ujang tersenyum, senyum bengkok dan cerdas yang menonjolkan semua kerutannya. Berjalan tidak, kata orang tua itu. Tapi besok truk karet kawan Cui lewat. Dia turun ke desa untuk mengantar karung getah ke pabrik. Jika kita berhasil memasukkan Anda ke sana tanpa ada yang melihat, kita akan memasuki desa seperti kuda Troya. Wulan menatap karung beras tempat satu-satunya harapannya beristirahat. Ia menatap gadis bisu yang telah menyelamatkan hidupnya 2 kali dan sangat perlahan mengangguk. Baiklah, bisiknya. 1 hari lagi, kita akan berjuang 1 hari lagi. That way, releases of the fast, with no two, and surely, di luar matahari mulai memecahkan kabut. Keheningan telah pecah bukan dengan teriakan, melainkan dengan suara lembut biji-bijian beras dan janji pembalasan. Truk bak tua milik Bang Cui meraung saat memasuki area terbuka hutan. Batuk asap hitam dari knalpot seolah-olah menderita tuberkulosis mekanik. Itu adalah binatang logam berkarat yang dimuat hingga penuh dengan karung goni berisi getah karet. Bagi siapapun kendaraan itu adalah rongsokan. Bagi Nyonya Wulan, itu adalah kereta yang akan membawanya kembali ke kehidupan. Pak Ujang keluar untuk bertemu temannya. Mereka berbicara dengan cepat dengan suara rendah, bertukar pandangan gugup ke arah hutan dan ke arah gubuk. Cui, seorang pria gemuk dan baik hati yang selalu memiliki noda minyak di dahinya, melepas topinya dan membuat tanda salib ketika Ujang menceritakan kebenaran yang setengah-setengah. Baiklah kawan, kata Cui, melihat ke pintu gubuk dengan rasa hormat yang mendalam. Jika majikan itu hidup, itu mukjizat Tuhan. Aku akan mengantar kalian,
Tetapi jika polisi menangkap kita, mereka akan memenjarakan kita semua. Tidak ada yang akan menangkap kita jika kita melakukan semuanya dengan benar, kata Ujang. Ia masuk ke gubuk untuk Nyonya Wulan. Wanita tua itu duduk mencengkeram karung beras kecil tempat perekam beristirahat, seolah-olah itu adalah Rosario. Cempaka telah membersihkan wajahnya sebaik mungkin, tetapi keanggunan perkebunan telah hilang. Wulan mengenakan kemeja flanel tua Ujang yang kebesaran dan selendang usang di kepalanya. Sudah waktunya, Nyonya, kata penyadap getah itu. Ujang menggendongnya ke bagian belakang truk. Baunya kuat, campuran solar yang terbakar, kayu arang, dan keringat lama. Mereka membaringkannya di lubang yang telah disiapkan Cui di antara karung-karung, dekat kabin tempat angin paling sedikit bertiup. Maafkan saya, Nyonya Wulan, kata Ujang dengan suara penuh penyesalan. Tetapi agar ini berhasil, Anda harus menghilang. Kita harus menutupi Anda. Wulan melihat karung hitam, kotor, penuh debu halus yang masuk ke paru-paru. Seminggu yang lalu, ia akan memecat siapapun yang berani menyarankan ia menyentuh kotoran itu. Tetapi pagi itu Wulan tidak ragu. Tutupi aku, Ujang, katanya dengan tegas, berbaring di atas lantai kayu keras truk. Harga diri tidak berguna bagiku jika aku mati. Tutupi aku dengan baik. Ujang dan Cempaka menempatkan karung kosong di atas tubuhnya dan kemudian menata karung penuh di sekitar dan di atas, membentuk gua gelap dan menyesakkan. Mereka hanya meninggalkan celah kecil agar ia bisa bernapas. Jangan bergerak, jangan bicara, jangan batuk, bisik Ujang sebelum kegelapan menutupinya. Cempaka naik ke bagian belakang juga, duduk di atas tumpukan karet yang terlihat oleh siapapun, berpura-pura menjadi asisten sopir. Ujang naik ke kabin bersama Cui. Mesin dihidupkan dengan raungan dan truk mulai bergerak. Bagi Nyonya Wulan, perjalanan itu adalah turun ke neraka. Setiap lubang di jalan tanah terasa seperti pukulan palu di tulang-tulang tuanya yang lelah. Debu karet menyaring melalui kain selendang, memenuhi hidung dan mulutnya, menutupi kulitnya, mengubahnya. Di sana, dalam kegelapan mutlak, di bawah bertonton getah yang kering, Nyonya Wulan menangis. Tetapi ia tidak menangis karena rasa sakit fisik. Ia menangis karena ia mengerti untuk pertama kalinya dalam 75 tahun apa arti kehidupan orang-orang yang bekerja untuknya. Ia merasakan kekerasan tanah, ketidaknyamanan, kotoran yang tidak hilang. Di kotak truk itu, majikan itu mati sedikit dan lahirlah seorang wanita sejati. Perjalanan berlangsung 2 jam yang abadi. Tiba-tiba, truk mengerem dengan derit tajam. Wulan menahan napas. Jantungnya berdetak begitu kencang melawan papan lantai, sehingga ia takut itu akan terdengar di luar. Selamat siang, Pak Polisi, terdengar suara Cui yang gemetar. Dokumen, jawab suara kering, otoritatif. Itu adalah pos pemeriksaan. Nyonya Wulan merasakan kepanikan mencekik tenggorokannya. Jika mereka memeriksa muatan, jika mereka memindahkan satu karung pun, semuanya berakhir. Ia menekan karung beras ke dadanya dengan kekuatan putus asa. Apa yang kau bawa di belakang, gendut? Tanya polisi. Hanya karet, Pak. Untuk pabrik di pusat kota Anda tahu, untuk diolah. And these sir, Velasava vermistand, and these boat. Terdengar langkah kaki berat berjalan di sekitar truk. Seseorang memukul kayu bak dengan tongkat. Dum, dum. Pukulan itu bergemuruh tepat di sebelah kepala Wulan. Hei, nak, kata polisi. Wulan membeku. Mereka berbicara dengan Cempaka. Apa yang terjadi pada wajahmu? Kau penuh jelaga. Ada keheningan. Cempaka tidak bisa menjawab. Jika ia mencoba membuat suara, mereka akan menyadari ada sesuatu yang salah. Wulan berdoa agar gadis itu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Dia keponakan saya, Pak Polisi, sela Ujang, cepat dari kabin. Dia bisu dan sedikit pemalu. Dia tidak suka seragam. Polisi itu tertawa mengejek. Bisu dan jelek. Kasihan anak kecil. Baiklah, pergilah dari sini. Kalian menghalangi jalan. Mesin meraung lagi. Wulan menghembuskan napas, batuk pelan di selendangnya. Mereka telah melewati. 20 menit kemudian, tanah berhenti tidak rata dan berubah menjadi aspal. Suara-suara berubah. Tidak ada lagi burung atau angin di pohon, terdengar klakson, suara orang, musik dari toko. Mereka berada di desa, dan kemudian suara tertentu muncul di antara hiruk-pikuk kota. Suara yang dalam, lambat, dan khidmat. Tong, tong. Itu adalah lonceng gereja San Judas yang berbunyi untuk orang mati. Kita tiba tepat waktu, gumam Ujang di kabin. Mereka memanggil pemakaman Anda sendiri, Nyonya.
Truk berbelok ke jalan sempit dan berhenti di bagian belakang gereja, dekat pintu masuk sakristi, tempat mereka membongkar lilin dan bunga. Ujang berlari turun dan naik ke bak truk. Ia mulai menyingkirkan karung dengan putus asa. Cempaka membantu, melemparkan karung ke samping. Ketika akhirnya mereka menemukan Nyonya Wulan, wanita yang muncul tidak menyerupai wanita elegan dari foto-foto sosial sama sekali. Ia hitam, sepenuhnya tertutup debu karet. Rambut abu-abunya kini abu-abu gelap. Kulitnya tampak seperti bayangan. Hanya matanya yang bersinar dengan cahaya ganas di tengah kegelapan. Ujang mengulurkan tangan untuk membantunya duduk. Wulan melihat lengannya yang hitam menyentuh wajahnya. "Lihat aku, Ujang," katanya dengan suara serak, tetapi kuat. "Aku terlihat seperti monster." "Tidak, Nyonya," jawab orang tua itu, membantunya turun ke kursi roda kayu kasar yang dipinjam Cui dari rumah sakit Amal. "Anda terlihat seperti hantu keadilan." Cempaka mendekat dan menyerahkan karung beras. Wulan memasukkan tangan hitamnya dan mengeluarkan perekam. Ia meniup debu beras. Ia melihat kedua prajuritnya, seorang penyadap getah tua dan seorang gadis bisu, keduanya kotor dan lelah seperti dia. "Apakah kalian siap?" tanya Wulan. Cempaka mengangguk dan berdiri di belakang kursi roda darurat. Ujang membuka pintu belakang sakristi yang berderit seolah-olah memprotes. Di dalam, organ mulai memainkan nada sedih requiem. Risa akan memulai pertunjukannya, tetapi ia tidak tahu bahwa tirai akan dibuka untuk aksi terakhir. Pintu belakang sakristi tertutup dengan bunyi pelan, meninggalkan kebisingan jalan, dan menenggelamkan ketiga buronan itu dalam remang-remang yang sejuk dan sunyi. Udara di dalamnya berbeda, berbau dupa basi, kayu tua, dan lilin yang telah habis berdoa untuk mukjizat yang tak pernah datang. Pak Ujang mendorong kursi roda kayu di lorong sempit, menghindari kotak Alkitab dan panji-panji keagamaan yang tertutup debu. Nyonya Wulan meringkuk dengan selendang menutupi hampir seluruh wajahnya, tidak hanya untuk menyembunyikan identitasnya, tetapi untuk menyembunyikan rasa malunya. Debu karet telah mengubahnya menjadi bayangan hidup, noda gelap di rumah Tuhan. Cempaka berjalan di belakang, tanpa alas kaki di atas ubin batu yang dingin. Mata gadis hutan itu memindai setiap sudut, takut bahwa setiap saat seorang pastor atau sakristan akan muncul dan mengusir mereka ke jalan seperti anjing kurap. Mereka tiba di ruang tambahan kecil tempat menyimpan jubah dan anggur kudus. Ujang menghentikan kursi roda dan mengintip dengan hati-hati melalui celah pintu yang mengarah ke bagian utama gereja. Dari sana mereka bisa mendengar bisikan orang-orang yang berdatangan. Mereka bukan 10 atau 20 orang, mereka ratusan. Suara bangku diseret, sepatu hak tinggi berdentum di lantai, kipas dibuka dan ditutup, menciptakan dengungan konstan, seperti sarang lebah yang gelisah. "Penuh, Nyonya," bisik Ujang berbalik ke arahnya. "Seluruh desa datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda." Wulan merasakan sedikit kebanggaan di dadanya. "Mereka mencintaiku," pikirnya. "Meskipun demikian, mereka menghormatiku." Ia sedikit meluruskan diri di kursi, mencoba mendapatkan kembali martabat lamanya di bawah lapisan kotoran. Tetapi kemudian dua wanita petugas kebersihan gereja masuk ke ruangan sebelah, dipisahkan dari mereka hanya oleh pembatas kayu tipis. Mereka tidak melihat mereka, tetapi suara mereka terdengar jelas dan tajam seperti pisau. "Astaga kawan, bagus banyak orang datang," kata suara melengking. Tapi mereka tidak datang karena kesedihan, mereka datang untuk gosip. Semua orang ingin melihat apakah menantu itu menangis sungguhan atau pura-pura. "Ya, aku bilang dia menangis karena gembira," jawab wanita lain sambil tertawa kejam. "Nenek Wulan itu keras seperti batu sungai. Katanya dia memperlakukan karyawannya lebih buruk daripada keledai. Keponakanku dipecat karena dia menjatuhkan nampan perak. Semoga Tuhan menempatkannya di tempat yang layak. Tapi baguslah dia sudah beristirahat dan membiarkan kita beristirahat." Nyonya Wulan membeku. Sentuhan kebanggaan berubah menjadi tikaman es di perut. "Dan katanya warisannya besar sekali," lanjut wanita pertama. "Semoga Risa lebih murah hati, karena almarhumah tidak pernah memberi segelas air pun jika tidak berterima kasih sambil berlutut." Para wanita itu keluar dari ruangan sambil tertawa pelan. Langkah kaki mereka menjauh di lorong. Di tempat persembunyian yang gelap, Nyonya Wulan menundukkan kepala hingga dagunya menyentuh dadanya yang bernoda karet. Air mata kembali mengalir, membuka alur putih di pipinya yang hitam. "Mereka benar," gumam Wulan, dengan suara yang begitu pecah sehingga Ujang harus membungkuk untuk mendengarnya. "Aku monster, Ujang. Aku bukan korban. Aku adalah penjahat dari kisahku sendiri. Mereka membenciku. Semua orang membenciku."
Wanita tua itu mencoba melepaskan selendang seolah-olah ia kekurangan udara. "Ayo pergi, Ujang. Bawa aku keluar dari sini. Biarkan mereka mengambil segalanya. Biarkan Risa mengambil uang terkutuk itu. Aku tidak pantas mendapatkan apapun. Jika aku keluar di sana, aku hanya akan mengonfirmasi kepada mereka bahwa aku adalah penyihir yang mereka yakini." Ujang tidak tahu harus berkata apa. Ia sendiri telah mengalami kekerasan majikan itu. Ia tidak bisa berbohong padanya dan mengatakan ia adalah seorang suci. Orang tua penyadap getah itu menundukkan pandangannya, merasakan beban kebenaran menghancurkan ruangan kecil itu. Tetapi Cempaka tidak mau membiarkan ketakutan menang di menit terakhir. Gadis itu berdiri di depan kursi roda. Ia mengambil tangan Wulan yang hitam dan gemetar di antara tangannya. Wanita tua itu mencoba melepaskan diri karena malu, tetapi gadis itu tidak membiarkannya. Cempaka mengangkat satu tangan dan meletakkannya dengan lembut di pipi Wulan, memaksanya menatap matanya. Dalam remang-remang sakristi, mata Cempaka bersinar dengan intensitas yang ganas. Ia menggelengkan kepala. Tidak. Kemudian ia membawa tangannya ke dada, ke jantungnya sendiri, dan kemudian menyentuh dada Wulan. "Jantungmu berdetak, dan selama itu berdetak kau bisa berubah." Gadis itu menunjuk ke pintu yang mengarah ke gereja, ke tempat kebohongan akan dinobatkan sebagai kebenaran. Kemudian ia membuat gerakan menulis di udara dan menunjuk ke orang-orang tak terlihat di sisi lain. Wulan mengerti. Cempaka memberitahunya bahwa masa lalu sudah tertulis dan tidak bisa dihapus, tetapi akhir cerita masih bergantung padanya. Ia bisa mati sebagai wanita tua pelit yang dibenci semua orang, atau ia bisa hidup cukup lama untuk menjadi sesuatu yang berbeda. "Apakah kau pikir aku bisa berubah, nak?" tanya Wulan dengan seutas harapan dalam suaranya. "Apakah kau pikir Tuhan akan memaafkanku?" Cempaka mengangguk dengan ketegasan mutlak dan menyeka air mata dengan ibu jarinya. Pada saat itu, organ gereja melepaskan akord yang dalam dan bergetar yang membuat lantai bergetar. Misa dimulai. Suara Bapak Pendeta, Ustadz Anselmo terdengar diperkuat oleh mikrofon yang bergema di kubah tinggi. "Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk mengantar jiwa saudari kita Wulan." Ujang meluruskan diri dan menyesuaikan topinya, meskipun ia tahu ia harus melepasnya saat masuk. "Sekarang atau tidak sama sekali, Nyonya," kata orang tua itu, memegang pegangan kursi roda. Sistem suara tepat di belakang altar utama. "Saya tahu di mana konsolnya karena saya membantu memasang kabel 20 tahun yang lalu." Wulan menarik napas dalam-dalam. Bau dupa memenuhi paru-parunya. Ia menekan perekam kecil di tangan kanannya, seolah-olah itu adalah senjata yang terisi. "Ayo," katanya, dan suaranya tidak lagi gemetar. "Kita akan merusak pesta mereka." Ujang mendorong kursi roda. Roda kayu berderit di atas batu. Cempaka membuka pintu pembatas dan cahaya lilin altar utama menyaring ke arah mereka, keemasan dan cerah. 3 bayangan tertutup karet dan martabat melintasi ambang untuk menghadapi cahaya. Bayangan di kota akan berbicara. Ruang di belakang altar utama gereja adalah dunia bayangan dan debu yang hanya sedikit orang yang tahu. Sementara bagian utama bersinar dengan cahaya 1000 lilin dan emas para santo, di sana, di antara balok kayu tua dan kabel listrik yang dipasang dengan buruk, kegelapan hampir total berkuasa. Pak Ujang mendorong kursi roda dengan hati-hati ekstrem. Roda kayu, meskipun kasar, dilumasi dengan baik dengan lemak yang didapatkan orang tua itu sebelum keluar, sehingga mereka bergulir di atas lantai batu, dalam keheningan yang suram. Nyonya Wulan menahan napas, menekan perekam ke dadanya seolah-olah itu adalah peninggalan suci. Mereka tiba di sudut kecil yang tersembunyi di balik tirai beludru merah pudar karena usia. Di sana ada otak gereja, konsol suara tua yang penuh dengan tombol dan lampu kecil yang dipasang di atas meja logam berkarat. Dari sanalah sakristan mengendalikan mikrofon altar dan paduan suara. "Di sini," bisik Ujang menghentikan kursi roda. Orang tua itu membungkuk di atas mesin. Matanya yang menyipit mencoba menguraikan labirin kabel hitam, merah, dan kuning yang tergantung seperti usus binatang mekanik. "Ya Tuhan," gumam penyadap getah itu, menyeka keringat dari dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. "Ini sarang tikus. Mereka telah mengubah segalanya sejak terakhir kali saya di sini. Saya tidak mengerti yang mana yang mana." Dari sisi lain tirai, suara Bapak Pendeta Ustadz Anselmo bergemuruh, diperkuat oleh pengeras suara raksasa yang tergantung di tiang-tiang gereja. "Hidup adalah desahan," kata pastor itu, dengan nada teatrikal. Dan Wulan telah pergi dalam desahan itu, direnggut oleh air. Nyonya Wulan menatap Ujang dengan urgensi. "Kau harus cepat, Ujang.
Khotbah akan berakhir sebentar lagi. Orang tua itu menggerakkan tombol dan dengungan tajam. Umpan balik listrik berbunyi selama sepersekian detik di pengeras suara di luar. Hati-hati, desis Wulan di luar. Pastor itu berhenti sejenak, bingung dengan suara itu, tetapi melanjutkan berbicara. Ujang menarik tangannya seolah-olah konsol itu membakar. Saya perlu menemukan input tambahan, bisik orang tua itu putus asa. Jika saya menghubungkan perekam di tempat yang salah, itu tidak akan terdengar apa-apa atau kita akan membakar alat itu. Pada saat ketegangan itu, Cempaka, yang telah mengawasi lorong, memberinya 2 ketukan cepat di bahu. Ia menunjuk ke pintu masuk sakristi. Terdengar langkah kaki cepat, sepatu bersol keras. Seseorang datang menuju konsol. Ujang dan Cempaka bereaksi secara naluriah. Orang tua itu mendorong kursi roda ke sudut paling gelap di belakang tumpukan kursi lipat dan meringkuk di samping cucunya, menutupi diri dengan terpal tua yang berbau lembab. Tirai beludru terbuka tiba-tiba. Masuk sakristan, seorang pria muda dan gugup, dengan kacamata tebal. Ia membawa sebotol air dan tampak gelisah. Ia mendekati konsol, menggerakkan 2 tombol untuk sedikit menurunkan bas mikrofon pastor dan minum air. Nyonya Wulan, bersembunyi kurang dari 2 meter, bisa melihat sepatu pria itu. Debu karet di hidungnya menyebabkan keinginan yang mengerikan untuk bersin. Ia mencubit hidungnya dengan jari-jari begitu kuat hingga terasa sakit. Jangan bersin, demi apapun, jangan bersin. Sakristan melihat jam tangannya, menghela napas karena bosan dan berbalik untuk keluar. Tetapi sebelum pergi, tatapannya berhenti di lantai. Di sana, di atas batu abu-abu, ada jejak kaki kecil telanjang yang tercetak sempurna dalam debu hitam karet, jejak Cempaka. Pria itu mengerutkan kening, membungkuk untuk melihatnya lebih baik. Wulan menutup mata menunggu teriakan alarm, menunggu akhir. Tetapi kemudian suara keras datang dari gereja. Seseorang telah menjatuhkan tongkat atau buku berat. Sakristan terkejut, melihat keluar dan, melupakan jejak kaki misterius, lari untuk melihat apa yang terjadi. Ujang menghembuskan napas yang ia simpan di paru-parunya. Hampir saja katanya keluar dari persembunyiannya. Terlalu dekat. Ia kembali ke konsol dengan tangan gemetar. Kali ini, Cempaka mendekat. Gadis itu, dengan mata ingin tahu, menunjuk ke kabel longgar yang memiliki ujung perak, mirip dengan yang digunakan orang muda, untuk menghubungkan telepon mereka ke pengeras suara di pesta-pesta. Kabel itu tergantung terlupakan di sisi meja. Ia memiliki label kertas kuning yang dilekatkan dengan selotip yang bertuliskan musik khusus. Ujang mengikuti kabel dengan pandangannya. Itu langsung ke input utama amplifier. Itu dia, seru orang tua itu berbisik. Penglihatan bagus nak, itu kabel untuk memutar musik yang direkam di pernikahan. Ia mengambil ujung kabel. Nyonya Wulan mengulurkan perekam dengan tangan yang tampak seperti cakar burung. Tibalah saat kebenaran, saat beras. Nyala Nyonya, perintah Ujang. Wulan menekan tombol samping kecil. 1 detik, 2 detik. Layar masih hitam. Tidak ada baterai. Rintihnya, merasakan air mata kembali naik. Mati. Coba lagi, kadang-kadang harus didesak. Wulan menekan lagi, kali ini membiarkan jari terbenam di tombol. Berdoa dengan keyakinan yang tidak pernah ia miliki selama bertahun-tahun kekayaannya. Tolong, beri aku 5 menit saja. 5 menit saja hidup. Layar berkedip dan kemudian cahaya biru pucat menerangi kegelapan sudut. Huruf digital muncul, dan di sudut kanan atas gambar baterai. Itu berwarna merah, 1 garis tipis berkedip. Baterai lemah. Hidup, bisik Wulan. Dan cahaya biru kecil itu tampak lebih indah baginya daripada berlian manapun. Ujang mengambil kabel dan menghubungkannya ke lubang earphone perekam. Terdengar bunyi klik yang memuaskan. Di luar, suara Bapak Pendeta Ustadz Anselmo berubah nada menjadi lebih lembut, lebih manis. Dan sekarang, kata pastor itu, di saat kesedihan ini kami meminta almarhumah, menantu dari mendiang kita yang terkasih, Nyonya Risa, untuk maju ke mimbar, untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kita dan berbagi kehendak terakhir keluarga. Jantung Wulan berhenti. Sudah waktunya. Mereka mendengar suara sepatu hak tinggi Risa menghantam marmer presbiteri. Tak. Setiap langkah adalah paku lain di peti mati. Terdengar pukulan kecil di mikrofon ketika Risa menyesuaikannya, dan kemudian suaranya pecah karena tangisan palsu yang terdengar sempurna untuk hadirin. Saudara-saudara, Isak Risa. Teman-teman sulit menemukan kata-kata ketika rasa sakit begitu besar. Ibu mertua saya, ibu saya, adalah wanita suci. Di balik tirai, Wulan merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Kemunafikan itu fisik,
membuatnya mual. Ia mengepalkan tinju yang bernoda karet. Naikkan, Ujang, perintah Wulan dengan suara dingin dan keras seperti baja. Naikkan volume penuh. Ujang meletakkan tangan kasarnya di atas penggeser yang sesuai dengan saluran musik khusus. Ia menatap majikan, menatap cucunya. Apakah Anda siap untuk bangkit, Nyonya Wulan? Tanya orang tua itu. Wulan meletakkan jarinya di tombol play perekam. Matanya bertemu dengan mata cempaka. Gadis itu mengangguk serius seperti seorang jenderal yang memberikan perintah serangan. Di luar, Risa melanjutkan teaternya. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa saya adalah putri yang tidak pernah ia miliki. Dan meskipun pikirannya sudah mulai goyah, pada akhirnya hatinya selalu murah hati. Sekarang, kata Wulan. Jarinya menekan tombol. Pada saat yang sama, Ujang mendorong kontrol volume hingga penuh, hingga zona merah. Sinyal listrik merambat melalui kabel tua, melewati sirkuit konsol, diperkuat 1000 kali dalam transistor, dan melesat keluar menuju 4 pengeras suara raksasa yang tergantung di atas kepala 500 orang yang berkumpul di gereja. Keheningan pecah selamanya. Suara Risa membeku di udara. Bukan karena ia ingin diam, melainkan karena gemuruh yang memekakkan telinga keluar dari pengeras suara raksasa gereja, menutupi kebohongannya dengan kebenaran yang direkam secara digital. Suara itu kotor, bercampur dengan statis hujan dan angin, tetapi suara yang muncul dari kekacauan itu tidak salah lagi. Itu adalah suara Risa sendiri, tetapi tanpa nada manis yang ia gunakan di depan desa. Itu adalah suara yang penuh kebencian dan racun. Aku sudah muak, nenek sihir tua. Aku sudah muak menunggu kau mati. Besok, ketika mereka menemukan kursi roda kosongmu di sungai, semua orang akan bilang, itu kecelakaan. Gema bergemuruh di kubah tinggi kuil. 500 orang yang hadir membeku. Kipas berhenti bergerak. Bisikan berhenti. Seolah-olah Tuhan sendiri telah turun untuk menunjuk pelakunya. Risa, pucat seperti mayat, mundur 2 langkah, tersandung sepatu hak tingginya sendiri. Ia membawa tangan ke mulut, matanya melotot mencari dari mana suara neraka itu datang. Bohong, teriaknya, tetapi teriakannya ditelan oleh rekaman yang terus berbunyi tanpa ampun. Aku adalah pemilik segalanya, mati saja sekarang. It's not be a maxi so. Affection now the 10 of the Rana, about a one does already. Kemudian terdengar suara benturan logam. Derit kursi roda jatuh, dan teriakan tertahan. Wulan menghilang ke dalam jurang. Audio berakhir. Keheningan mutlak, lebih berat dari timah, menyelimuti gereja. Risa, gemetar seperti daun, mendekati mikrofon dengan riasan luntur karena keringat dingin. Itu trik. Melengkingnya dengan suara yang tinggi karena histeria. Itu rekaman yang dimanipulasi. Seseorang ingin mencuri warisanku. Bapak Pendeta, Ustadz Anselmo, lakukan sesuatu. Usir siapapun yang melakukan ini. Bapak Pendeta Ustadz Anselmo lumpuh di samping altar dengan mulut terbuka, melihat ke langit-langit seolah-olah menunggu petir menyambar. Saat itulah itu terjadi. Dari sisi kanan altar, tirai beludru merah tua terbuka perlahan. Derit roda kayu memecah keheningan. Dari remang-remang muncul sebuah prosesi yang tidak akan dilupakan siapapun di desa itu. Mereka bukan malaikat atau santo emas. Mereka adalah 3 sosok yang tertutup debu hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pak Ujang, dengan wajah bernoda jelaga dan tatapan garang, mendorong kursi roda yang terbuat dari papan tua. Di sisinya berjalan Cempaka, kecil, telanjang kaki dan kotor, dengan kepala tegak seperti seorang pejuang. Dan duduk di kursi, muncul dari bayang-bayang seperti hantu pendendam. Adalah Nyonya Wulan. Teriakan kolektif menyebar di bangku-bangku. Itu majikan, itu hantu. Ya Tuhan, dia hidup. Wulan tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Ia membiarkan mereka melihatnya. Ia membiarkan mereka melihat karet di kulitnya, pakaian pinjaman yang robek, luka di tangannya. Ia membiarkan mereka melihat apa yang telah dilakukan keserakahan menantunya padanya. Ujang mendorong kursi roda ke tengah presbiteri, tepat di depan peti mati kosong yang Risa perintahkan untuk diletakkan untuk pertunjukan. Wulan mengangkat tangan. Ujang memberinya mikrofon nirkabel yang ia ambil dari konsol. Risa tersudut di altar, menggelengkan kepala, tidak bisa bernapas. Aku tidak mati, Risa, kata Wulan. Suaranya yang diperkuat terdengar serak tetapi sangat hidup. Meskipun kau menguburku hidup-hidup, meskipun kau membuangku seperti sampah, aku di sini. Wanita tua itu menyeka sedikit jelaga dari pipinya, memperlihatkan kulit pucatnya di bawah kotoran. Lihat aku, perintahnya kepada kerumunan. Lihat aku baik-baik. Aku bukan Nyonya Wulan yang kalian kenal.
Wanita itu mati di jurang. Wanita yang ada di sini kembali dari neraka, merangkak, diselamatkan oleh tangan orang-orang yang kubenci. Ia menunjuk ke Ujang dan Cempaka. Seorang penyadap getah yang kuusir dan seorang gadis bisu yang kuabaikan. Mereka adalah keluargaku sekarang, bukan kau, Risa. Risa mencoba bereaksi. Naluri bertahan hidup si ular diaktifkan. Dia gila, teriaknya sambil menunjuk dengan jari gemetar. Lihat dia kotor, dia kehilangan akal. Pasti orang tua Ujang menculiknya dan memaksanya mengatakan ini. Polisi, tangkap mereka! Komandan polisi desa, seorang pria berkumis yang duduk di barisan depan, bangkit, tetapi ia tidak melihat ke Ujang. Ia melihat ke Risa. Ia telah mendengar rekaman itu. Seluruh desa telah mendengarnya. Tidak ada yang akan ditangkap, Nyonya Risa, kata komandan polisi sambil menaiki tangga altar dengan tangan di pistolnya. Kecuali Anda. The Lena and the Lena contract them. We kenai duli. Risa melihat sekeliling mencari jalan keluar, mencari kekasih pengacaranya, tetapi pria itu sudah menyelinap melalui pintu samping, meninggalkannya sendirian. Mereka tidak bisa melakukan ini padaku. Aku punya uang. Teriaknya saat dua petugas meraih lengannya. Kau punya uang. Koreksi Wulan menatapnya dengan ketenangan dingin. Sekarang kau hanya punya utang dan sel yang menunggumu. Risa menendang, berteriak hinaan, mengutuk gadis itu, orang tua itu dan ibu mertuanya. Tetapi polisi menyeretnya keluar dari gereja. Orang-orang menjauh saat ia lewat, membuat tanda salib seolah-olah mereka melihat setan lewat. Ketika pintu gereja tertutup di belakang mobil patroli, keheningan yang hormat kembali memenuhi tempat itu. Nyonya Wulan menurunkan mikrofon. Kekuatannya habis. Adrenalin menghilang dan kelelahan 3 hari mimpi buruk menimpanya sekaligus. Ia merasa pusing. Kursi roda kayu tampak bergoyang, tetapi sebelum ia pingsan, ia merasakan tangan kecil dan hangat di lengannya. Cempaka ada di sana. Gadis itu tidak tersenyum, tetapi matanya bersinar dengan bangga. Dan di sisi lain, tangan kasar Ujang mendarat di bahunya. Tahan Nyonya, bisik orang tua itu. Kita sudah menang, sudah berakhir. Orang-orang mulai bertepuk tangan. Pertama 1, lalu 10, lalu semua orang. Mereka tidak bertepuk tangan karena uang Wulan atau karena takut. Mereka bertepuk tangan karena mereka telah melihat mukjizat. Mereka telah melihat bagaimana kebenaran, bahkan jika dikubur di bawah lumpur, batu, dan kebohongan, selalu menemukan cara untuk keluar. Nyonya Wulan menatap desanya yang tertutup karet, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tersenyum sungguhan. Itu bukan senyum pemilik perkebunan, itu adalah senyum seorang yang selamat. Sudah 6 bulan sejak misa yang mengguncang desa San Cristobal itu. 6 bulan sejak kebenaran keluar melalui pengeras suara gereja dan Risa dibawa dengan borgol di depan mata semua orang. Katanya di penjara ia tidak baik-baik saja, bahwa kesendirian dan kurangnya kemewahan telah membuatnya menua 10 tahun dalam beberapa bulan. Tetapi itu adalah cerita sedih, dan hari ini kita tidak di sini untuk membicarakan kesedihan. Hari ini matahari bersinar di atas perkebunan raya Jati dengan cara yang berbeda. Gerbang besi besar yang dulunya selalu tertutup dengan gembok untuk menjauhkan orang ingin tahu, kini terbuka lebar. Tidak ada lagi penjaga bersenjata atau anjing serang di pintu masuk. Sebagai gantinya, terdengar sesuatu yang belum pernah terdengar di tanah ini, tawa anak-anak. Nyonya Wulan berada di taman pusat, duduk di kursi roda baru, ringan, dan modern. Tetapi yang paling bersinar, bukanlah krom kursi, melainkan wajahnya. Ia tidak lagi memiliki ekspresi keras seperti batu yang menakuti para pekerja. Rambut abu-abunya terurai, bergerak dengan angin sore yang lembut, dan ia mengenakan gaun katun sederhana yang nyaman, tanpa perhiasan berat yang dulunya ia gunakan sebagai baju besi. Di sekelilingnya, selusin anak berlarian bermain bola. Mereka adalah anak-anak desa, anak-anak petani, beberapa dengan disabilitas, yang dulunya tidak punya tempat untuk belajar atau siapa yang merawat mereka. Wulan menepati janjinya. Ia mengubah sayap barat rumah besarnya menjadi sekolah dan pusat rehabilitasi gratis. Hati-hati dengan semak mawar anak-anak, teriaknya. Tetapi tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya peringatan yang penuh kasih. Dari beranda, seorang pria mengamati adegan itu dengan secangkir kopi di tangan. Itu Pak Ujang. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kompang camping penuh karet. Ia mengenakan kemeja putih bersih, disetrika, sepatu bot kerja baru. Nyonya Wulan menunjuknya sebagai administrator umum perkebunan, bukan karena amal, tetapi karena ia menyadari bahwa tidak ada yang tahu atau mencintai tanah itu sebanyak dirinya.
Ujang tersenyum melihat majikan dikelilingi oleh kehidupan. Ia memikirkan malam itu di jurang, dingin, ketakutan, rasanya seperti seumur hidup yang lalu. Pak Ujang memanggil Wulan, memberi isyarat dengan tangan. Orang tua itu mendekat dengan langkah tenang. "Ada apa, Nyonya Wulan?" "Sudah kubilang jangan panggil aku Nyonya," ia menegurnya dengan lembut. "Panggil saja aku Wulan. Kita mitra, bukan?" Ujang melepas topinya, kebiasaan yang tidak akan pernah hilang. "Kebiasaan sulit, Wulan. Tapi katakan padaku, di mana gadis itu?" Wulan menunjuk ke pohon jati tua, pohon terbesar di taman. Di sana, duduk di meja kayu kecil, ada Cempaka. Gadis itu telah tumbuh, tidak lagi kurus. Kulitnya bersinar sehat, dan ia mengenakan gaun biru langit yang menonjolkan warna matanya yang dalam. Ia memiliki buku catatan di depannya dan pensil di tangan. Ia berkonsentrasi dengan lidah menjulur di sudut bibirnya, melakukan upaya monumental. Wulan memutar kursinya dan mendekatinya. Cempaka mendongak dan matanya bersinar. Koneksi itu, yang lahir di lumpur dan badai, tetap utuh. Itu adalah benang tak terlihat, yang tidak bisa diputus oleh apapun. "Bagaimana pelajaran hari ini, sayang?" tanya Wulan sambil membelai rambutnya yang bersih dan halus. Cempaka tidak berbicara. Suaranya masih terperangkap dalam keheningan, mungkin selamanya. Tetapi ia tidak lagi membutuhkan suara untuk didengar. Ia telah belajar membaca dan menulis dengan kecepatan yang menakjubkan bagi para guru yang disewa Wulan. Gadis itu menunjukkan buku catatannya. Itu penuh dengan tulisan kaligrafi, huruf bulat dan hati-hati. Rumah, anjing, pohon, kakek. "Bagus sekali," kata Wulan, merasakan kebanggaan yang memenuhi dadanya. "Tulisanmu indah, jauh lebih baik dariku." Cempaka menggelengkan kepala dan tersenyum nakal. Ia membalik halaman dan mencari halaman kosong. Ia mengambil pensil dengan kuat. Ia menatap Wulan lekat-lekat dengan tatapan tua dan bijak itu, dan mulai menulis. Butuh sedikit waktu. Ia menggambar setiap baris dengan cinta, dengan niat. Wulan membungkuk untuk melihat. Jantungnya mulai berdetak cepat, mengingat suara detak jantung yang ditunjukkan Cempaka di gua. Dug, 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 dug. Gadis itu selesai. Ia melepaskan pensil dan membalik buku catatan ke arah wanita tua itu. Di atas kertas, dengan huruf besar dan sedikit bengkok, ada satu kata tertulis. "Ibu." Waktu berhenti di Taman Raya Jati. Teriakan anak-anak lain menjadi bisikan jauh. Nyonya Wulan, wanita besi, majikan yang ditakuti, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya penuh air mata, tetapi ini tidak menyakitkan, ini menyembuhkan. "Cempaka," bisiknya dengan suara pecah. Gadis itu bangkit dan melompat ke pelukan Wulan, memeluk lehernya, menyembunyikan wajah kecilnya di bahu wanita yang ia pilih sebagai ibu. Wulan memeluknya erat, mencium kepalanya, merasakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 75 tahun ia benar-benar kaya. Pak Ujang, dari beberapa langkah di belakang, menyeka air mata dengan punggung tangannya dan melihat ke langit sambil bersyukur. Perkebunan itu bukan lagi tempat kekuasaan dan kesendirian, itu adalah rumah. Dan begitulah akhir cerita ini, bukan dengan kastil atau pangeran, melainkan dengan 3 orang yang patah yang bertemu dalam kegelapan dan saling membantu mencari cahaya. Mereka mengajarkan kita bahwa darah tidak selalu membuat keluarga, bahwa kesetiaan lebih berharga daripada emas, dan bahwa kadang-kadang malaikat tidak memiliki sayap atau suara, melainkan tangan kotor karena karet dan hati yang berani. Jika cerita ini menyentuh Anda, jika Anda pernah merasa hidup mendorong Anda ke jurang, ingat Cempaka dan Wulan. Ingat bahwa selalu ada tali untuk dipegang jika Anda memiliki keyakinan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya narator dan teman Anda. Jika Anda menyukai kisah ini, tolong beri saya suka, berlangganan saluran, dan bagikan cerita ini dengan seseorang yang membutuhkan sedikit harapan hari ini. Tinggalkan komentar di bawah. Apa yang akan Anda lakukan jika hidup memberi Anda kesempatan kedua seperti Nyonya Wulan? Saya akan membacanya. Sampai kisah berikutnya.